Bintang tamu hari ini Mbak Dewi Persik. Mbak Dewi, pertama kalinya mengikuti roasting-roasting seperti ini atau stand up kayak gini? Oh, udah biasa. Kan dalam kehidupan sehari-hari udah di roasting. Keren! Dewi Persik, Dewi perusak musik. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau Kak Dewi Persik ini dari SMP sampai lulus SMA punya mantan tunangan akpol, teman-teman. Setelah lulus SMA dapatnya ipul. Pol sama pul ini agak dekat nih. Tapi kan pul yang ini pernah ditangkap akpol. Di sini ada Hesti, temannya Ayu Ting Ting. Selamat datang di Komik Egg Roasting. Bang Diki, Bang Ajis, di Cina ada mobil terbang. Hari ini kita mau ngapain, Bang? Masih bertanya-tanya. Ting Ting itu nama belakangnya Ayu. Ayo kita roasting terbalik ya. Ayo kita roasting yang penting-penting. Ya, iya, penting-penting gitu. Hari ini roasting, jadi gundu abis kita beli roti tawar. Cakep nih. Dipandu sama Ajis, Hesti, dan Mawar. Mawar? Kok aku Mawar? Kan sebut saja dia Mawar. Sebut saja dia Mawar, oke deh. Tapi sebelum lanjut kita melihat yang roasting-roasting yang lucu-lucu, kita pengen sedikit satir-satir kepada pemerintah yang ada sekarang. Ih, tek-tek. Iya boleh dong. Takut. Kita kan sedikit membahas current issue yang sedang merekah di pemerintahan yang sedang terjadi. Apa aja? Ada barang militer yang dicetuskan oleh Deddy Mulyadi untuk anak nakal dan juga Pak Deddy. Jadi apa? Anak nakal dan juga kemayu itu mau dimasukin semua ke barak militer. Iya. Tapi kalau kata aku mah ya, kata aku ya, Apa? kalau anak-anak nakal nggak apa-apa sih di barak militer biar lebih wah gitu. Betul. Kalau anak kemayu menurut gue mah jangan dah. Kata gue mah ngeliat yang seragam-seragam gitu malah makin kumat dah menurut gue ya. Masa sih? Ya kan, takutnya kalau ya kan Dik. Ya menurut gua kayaknya KDM tuh kayak kurang observasi gitu maksudnya. Coba kalau misalkan, karena Diki paling ngerti ya. Iya. Kalau misalkan kamu masuk ke barak militer, Untuk barang militer. apa yang kamu harapkan? Coba. Ya terbesit di Ya pikiran apa kamu. lagi selain buka baju bareng? Kalau ada datang bentak, ayo bangun tidur, buka baju. Pasti perlakuannya pasti beda. Kalau aku beda pasti. Kalau anak nakal kan yang siap. Ya. Nah kalau aku bukain. Oke. Nah, jadi Diki juga nih kalau masuk, kalau push up dia seneng. Karena dia push upnya di atas anggota lain. Iya makanya KDM kayaknya kurang observasi di situ juga kan. Tapi saya setuju, siswa nakal dimasukin ke Boleh, barak aku biar setuju. biar nggak nakal lagi. Ini ada lagi yang kedua nih, Cina udah punya mobil terbang, Indonesia masih sibuk dengan debat ijazah beneran atau hasil ngarang, ya Allah. Gimana udah mau deh, maju, udah deh itu kayaknya luka lama ya dikorek-korek lagi. Yang Ijazahnya Diki ada? ada. Hesti ada? Aku ada ijazah. Saya nggak ada. Ditahan di Saya kerja ditahan, terus saya cabut. Betul juga. Tahan ijazah. Betul. Bener-bener non mati ketemu Ain. Ainnya terkejut. Aduh, mati dia. Ada lagi nih, Cina udah punya robot buat kopi, Indonesia Indonesia kalau ngurusin KTP malah diminta fotokopi. Oh iya benar tuh. Betul juga Dikit-dikit fotokopi, sih. dikit-dikit fotokopi. Lu mau buka serok apa? Cara fotokopi. Bahkan kadang nih kalau kita beli gorengan, nasi uduk, itu tuh kadang kita makannya alasnya itu dari fotokopian ijazah, Oh iya. fotokopian CV. Pantesan gue setiap makan pisang goreng, gue bisa membaca. Kadang-kadang suka nempel. Bener. Kadang tembus kena minyaknya depan sama belakangnya. Badai PHK di kalangan rekan-rekan media. Wah ini sedih sih buat teman-teman kayak yang belum siap Para PHK. pekerja. Kadang ngerasa juga kan pernah acara Eke bungkus bukan gara-gara acaranya, gara-gara TV-nya nggak ada. Iya bener. Iya juga sih. Jadi banyak pekerja kreatif tuh di luar sana sedih. Iya. Tapi di studio ini pada seneng karena kerja kalian ya. Nih. Happy. Jadi tepuk tangan buat kalian semua. Kalian masih pada kerja semuanya. Bisa beradaptasi sih emang. Iya, betul juga nih. Janjinya 19 juta lapangan pekerjaan, nyatanya 8 juta pengangguran. Waduh. Tapi program MBG sukses banget tahu, makan bergizi gratis PHK. Wow. Ngomongin soal pengangguran ya. Iya. Temen gua ada yang pengangguran. Dia bilang tuh pengangguran itu enak.
Nggak enaknya cuma satu. Kalau dia kebangun pagi-pagi. Karena kan kayak orang kerja kan, ya. Udah bangun lagi jam 8, ngapain ya? Kan pengangguran kan itu. Iya. Cuma satu nggak enak ya kata dia. Habis Itu. bikin sarapan bengong. Bengong. Segala Iya. macam. Tapi Jadi kan dia jadi pengangguran yang bermusabah ya kan. Bermuhasabah. muhasabah terus. Setiap hari muhasabah terus begitu. Fokus di situ. Tapi lah gue pengen nasihatin aja buat teman-teman pengangguran jangan sering-sering nongkrong. Cepet banget mabok soalnya. Oke, emang. Kan penganggur. Nganggur. Nganggur terus nih. Kalau nganggurnya sendirian nggak apa-apa, kalau sama orang tua baru bahaya. Itu. Tapi ngomong masalah kenapa Majis? Bener. Sama orang tua bahaya. Bahaya kan? Kalau nganggur yang biasa mah Iya. enak. Iya. Kan tinggal digigit. Ah. Orang tua kan. Nah tapi ini juga kita ada MBG. Hah? MBG lagi makan berdiri. Bukan. Mbak goyang gergaji. Hey, kita langsung saja inilah dia bintang tamu hari ini, Mbak Dewi Persik. Mbak Dewi, Iya. kali pertamanya dirimu mengikuti Iya sama aku juga. Enggak, bukan dulu. Saya juga infal di sini. Tanya Infal, iya bener. Sebentar, ini pakai jaket-jaket ini mahasiswa apa mahasiswa? Mahasiswa. 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 Benar, ya juga. Bagus itu dia. Kadang-kadang emang ada sih gitu. Iya. Ajak belakang aja. Yuk ikut yuk. Yang ketawanya kenceng iya ya? Iya nih. Mbak Dewi, pertama kalinya mengikuti roasting-roasting seperti ini atau stand up kayak gini? Oh, udah biasa. Kan dalam kehidupan sehari-hari udah di roasting. Keren! Paling tahan banting. Paling tahan banting. Dikit-dikit. Gula Jaya. Gula Jaya. Mbak Dewi siap kalau begitu ya untuk Iya. kita roasting hari ini? Siap, Mas. Kita bakar hari ini siap ya? Iya, kan udah ada DP, berarti bentar lagi dilunasin juga. Keren sekali. Oke. Sebentar. Iya. Pas tadi Mbak DP bilang masalah DP dan lunas, teman-teman kayak, aduh bahan gua tuh. Udah hilang, kepake, jangan dipakai lagi, jangan dipakai lagi. Pikir lagi. Pikir Jangan lagi. pakai lagi. DP angsuran berapa? Dan seperti biasa Bang Ajis, Ya. Mbak Dewi dan Bu Esti, kali ini akan ada 10 10. komika yang akan tampil Ya. merosting Mbak Dewi. Mereka akan merosting dan siapa yang tidak lucu akan mendapatkan predikat KTA. Apa tuh? Komika tidak asoy. Betul. Oh, dan ada hukumannya yaitu pakai jeruk nipis di matanya. Bagus. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua kita akan sewa 100 orang dan tiap Jumat kita akan kata-katain keluarganya. Kenapa harus tiap Jumat? Tiap Jumat aja karena kita harusnya siang-siangnya Ya, tiap Jumat. soalnya itu keberkahan ya. Betul keberkahan. Acara tersadis emang di sini. Iya, Tapi tetap dikasih imbalan juga, walaupun nggak lucu, kita ajak tur ke Cibodas. Betul. Tapi sepanjang jalan nggak boleh ngomong. Betul. Diam Ya, aja. agak kikuk ya. Diam aja. Diam aja dia, diam. Dan nggak boleh kita ngomong. ajak tur Jawa Bali tur sampai Alas Roban kita tinggal. Iya. Sedih. Silakan duduk. Juri kita hari ini. Makin tidak sabar. Boleh minta tepuk tangannya dulu teman-teman semuanya yang ada di sini. Ini dia tanpa panjang lebar karena terlalu panjang kesian. Terlalu lebar kesian. Inilah dia Felix Seda. Selamat malam. Malam. Kenalin teman-teman, nama saya Felix Seda dan saya calon aktor pendatang terbaik. Percaya dirinya, aku suka nih. Iya. Beberapa waktu yang lalu, aku sama Bagas habis lolos casting film. Di film itu, kita bakal main bareng artis-artis besar. Kayak Rigen Rakelna, Indro Warkop, Next Carlos, Kenta, Big Show, Hulu, Tata Besar Surya, badannya. semuanya yang besar-besar teman-teman. Oh, yang besar-besar badannya. Dan aku seneng banget, di film itu aku dapat 2 scene, jadi tukang perahu. Perannya memang kelihatan gampang, tapi sutradara milihnya Melvan teman-teman. Brand kaos terbaik sealam semesta. Kamu pakai Melvan nggak Mas? Enggak. Keluar kamu dari sini. Mbak DP pakai Melvan? Nggak pakai Melvan juga. Enggak. Tetap di sini. Kamu bintang tamu soalnya. Sebelum syuting, aku sempat mudik lebaran ke Solo. Di sana, aku nggak cerita, tapi mancing orang buat nanya. Lagi halal bihalal keluarga, tiba-tiba aku, Apa itu?
Dayung. Dayung. Lagi ngapain kamu, Lik? Biasa, mendalami karakter, Pak D. Mau syuting film, gitu-gitulah. Lagi reuni SD, tiba-tiba aku, Apa itu? ngapain kamu, Lik? Latihan tenggelam. Aktor. Tahu Piala Citra? Hamin 1 aku balik Jakarta. Tiba-tiba manajerku ngechat, Lik, syuting filmnya dipending dulu ya. Dipending. Oh, mungkin nyari lokasi danau di Jakarta susah. Harus ke Danau Toba. Juni mungkin syutingku. Oke, aman bang. Besoknya aku sampai Jakarta, Bagas cerita, dapat chat dari manajer. List para pemeran film. Tukang make up, Bagas. Tukang perahu, Diki. Yang pertama, aku nggak pernah dipanggil Diki. Yang kedua, Diki ini siapa teman-teman? Felix ke Diki itu jauh banget. Ini berarti manajerku nggak mungkin tipe. Berarti di pending kemarin artinya di cancel dong. Karena nggak terima diganti, akhirnya aku langsung nelpon manajerku. Bang, aku bisa kok jadi perahu. Tolong, aku udah jumawa ini. Lanjut ke sesi roasting. Sebelumnya aku mau nanya, ada Nona Ambon nggak? Keluar pasti. Iya, iya. Hari ini kita kedatangan diva dangdut Indonesia, Wis. Queen of Cover. Wih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dewi Persik. Queen of cover. Iya. Ya. Dewi perusak musik. Singkatan dari Persik. Iya, kata netizen. Kalau aku nggak Yang setuju penting Mbak bukan- DP. Bagus. Kalau menurutku, Ya. Dewi perusak lirik. Sama aja ya. Sama aja ya. Sorry. Mbak DP ini sering banget cover lagu, tapi salah. Yang paling terakhir dia nyanyi, Nona Ambon pica-pica. Picanya 3 kali teman-teman. Harusnya Mbak, picanya itu 2 kali aja. Enggak hat-trick. Enggak. Hat-trick 3 kali. Dan dia klarifikasi, penyanyi nggak hafal lagu orang lain, itu nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa sih? Antum penyanyi senior loh. Oke, aku bakal nyanyi lagu Mbak DP. ya. Wis. Demi penguasa bumi dan surga. Pica. Oh. Gak boleh protes, aku bukan penyanyi aslinya. Aku bukan penyanyi aslinya. Dan Mbak DP juga bilang, cuma masalah seupil, tapi dibahas netizen terus. Upil mana yang dikomentari ratusan ribu netizen? Ini mah bukan upil. Apa? Ini upil-upil. Oh. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Aduh, happy banget tadi kamu bawain lagunya Mbak DP ya. Iya. Sekali lagi dong liriknya, demi penguasa. Bumi dan surga. Pica. Pica menurut kamu? Pica apa sih menurutnya? Menurut kamu artinya apa pica? Menurut aku, Pica tuh apa sih, Mbak? Pedas ya bukan sih? Mana aku tahu? Kan aku bukan Nona Ambon. Oh iya betul juga. Makanya aku nyari Nona Ambon mana? butuh bantuan. Makanya mau nanya. Nona Ambon mana? Kalau Jadi ada Nona Ambonnya kita jadi mau tanya. ternyata
Aku aja bertanya. Teh Dewi ya itu bukan nggak hafal lagu tapi Nona Ambon mana tuh mau nanya Nona Ambon mana? Saya Mana mau biar tahu. dia nyanyi, jangan Betul. gue. Iya, oh begitu. Dia mau tahu pica-pica artinya apa. Iya, nah ini. Iya, jadi bukan salah dia berarti kayak gitu. Iya, pinter ngeles. Antas rezekinya banyak di industri lama. Kalau ngeles kan bukan di situ harusnya ya. Harusnya di mana? Primagama. Les Primagama. Langsung saja komentar dari Bang Ajis mungkin. Ya, tadi bagus sekali. Siapa namanya Mas? Felix Felix ya, Felix. Cuma saya penasaran, siapa Diki yang menggantikan kamu? Diki yang mana? Nah itu dia. Itu dia. Masih sebuah misteri ya? Masih sebuah misteri. Sebenarnya sih gue jujur aja ya. Diki-diki yang disebutin itu ada gue sebenarnya. Jadi selama ini kamu. Ya sepertinya. Cipok. Cipok. Oh larinya ke situ Mbak. Salah. Tidak, DC. Ada lagi Bang Ajis? Sebagai opener, Iya. Felix bagus sekali sampai tadi Mbak Dewi juga lihat kanan kiri kayak mau ngasih tahu kita kalau ini lucu kayak gitu. Cuman tadi yang saya lagi bukan Mbak Dewi nggak hafal lirik tapi dia nanya Ambon mana? Iya. Artinya pica-pica apa? Sabar. Itu maksudnya. Sabar dulu, Kurang sabar. risetku kurang. Ya. Sabar. Saya juga nanti emosi tadi sebenarnya begitu. Udah ada jawabannya. Sudah dijawab ya sayang ya? Sudah jawab ya saya? Kurang puas? Sudah puas? Hah, atau Sudah nyanyi puas, lagi? Cukup. Takut udah hafal belum? Kalau udah hafal nggak apa-apa kesini. Udah hafal belum? Kalau udah hafal maju. Kalau udah hafal nggak apa-apa deh. Ini miss untukmu. Kalau belum diam. Dari Bang Ajis kalau belum diem. Dari Bang Ajis sudah, Mbak Sudah. Desi, udah. Mungkin dari dirimu ingin menambahkan lagi? Wah, aku Felix nih naik nih ke panggung, aku pengen nungguin tausiahnya tuh. Beda Felix. Oke, terima kasih Felix. Nanti takutnya kamu terlalu jumawa, terlalu happy banget karena kamu performan yang baik di awal gitu kan. Udah nanti. Plus juga kita nanti terlalu deket minjem duit. Udah nggak usah nanti aja. Kita langsung saja sambut komika yang selanjutnya tanpa panjang lebar karena terlalu lebar kasihan. Apa-apa. Terlalu sempit kasihan. Ini dia Sardol. Selamat malam orang-orang terang. Orang-orang terang. Ya, kenalin aku tim SES Demokrat ya teman-teman. Biru banget. Nama aku Sardol. Aku mau cerita aja nih teman-teman. Kenapa ya? Orang-orang ganteng di Indonesia itu selalu aja mempunyai privilege lebih dibandingkan orang jelek. Dan orang ganteng yang aku maksud adalah orang yang kalau kita lihat itu mukanya enak. Contohnya kayak Pak Ajis gitu. Kalau kita ngeliat muka Pak Ajis kan enak gitu. Putih, bersih, mungil gitu. Ya. Dan setelah ngeliat Pak Ajis, cok sekarang ngeliat aku teman-teman. Kayak minta kena pukul nggak sih gitu. Aku udah mulai ngerasain diskriminasi ini dari aku kecil teman-teman. Dulu waktu kecil aku punya teman, namanya Renaldi. Dan sekarang dia udah jadi model. Dia gantengnya itu ibaratkan Jeffrey Nicole teman-teman. Iya, kalau nggak percaya kalian searching namanya Renaldi Putra Ramadana. Dan orang-orang di sekitarku itu memperlakukan kami dua waktu kecil beda. Kalau orang jumpa Renaldi dia gini, ih gemesnya, tante bawa pulang ya, gitu. Tapi kalau orang lain jumpa aku waktu kecil kayak, ih dikurung aja ya. Jangan keluar-keluar. Nanti kamu gigit orang loh. Iya, maksudku ya walaupun aku jelek gitu, aku anak kecil yang biasa aja gitu. Anak kecil yang bukan keluar sambil berak celana, bukan gitu. Anak kecil yang ingus sampai jakun, bukan. Yang kepalaku bersampah-sampah. Yang biasa-biasa aja gitu. Dan Renaldi ini adalah anak yang sangat diperebutkan dalam rumah ya teman-teman. Perebutan yang aku maksud adalah ketika orang tuanya bilang, ih anak mama, enggak anak papa, gitu. Gitu, kalau aku di rumah, beda orang tuaku. Orang tuaku, anak kau ini. Bukan anakku, anak kau, kan kau yang buat. Bukan. Dapat tong sampah gue nih, kita jadikan aja gitu. Kita jadikan aja pengemis di lampu merah gitu. Dan masa SMA aku juga gitu teman-teman. Aku selalu ngelihat orang ganteng yang selalu beruntung. Aku punya teman, dia orang Arab. Temanku ini kalau nge-DM cewek, di Instagram semuanya dibalas. Pernah dia nge-DM 10 cewek di Instagram dan 10-10 yang ngebalas.
Tapi begitu aku yang nge-DM teman-teman. 10-10 berubah nama. Jadi pengguna Instagram. Di blok dong. Di blok. Iya, iya, iya. Dan nggak sampai di SMA ya teman-teman. Di dunia kerja kita juga ngeliat gitu kan. Untuk ngelamar kerja kita selalu ada yang ngeliat syarat untuk mendapatkan pekerjaan adalah berpenampilan menarik. Iya kan, berpenampilan menarik. Sementara kita nggak tahu nih berpenampilan menarik itu seperti apa gitu. Menurutku berpenampilan menarik adalah ketika kita berpenampilan yang paling beda. Sehingga kita menarik perhatian orang lain teman-teman. Dan makanya dari itu aku pernah ngelamar kerja. Sampai di kantor, akulah orang pertama yang diusir dari 200 orang yang ngelamar. Maksudku, kenapa aku diusir gitu? Emang salah yang ngelamar kerja pakai baju vampir gitu? Kan menarik gitu kan. Dan sekarang kita akan ngerosting teman-teman artis yang paling menarik sekarang di Indonesia. Dewi Persik, boleh minta tepuk tangan. Ya. Buat teman-teman yang nggak tahu kalau nama Kak Dewi Persik ini diambil dari nama buah persik teman-teman. Diberikan produsernya agar gampang diingat. Kuulangi sekali lagi, agar gampang diingat. Sumpah Kak, buah persik dibandingkan semangka, kami masih lebih ingat semangka nih gitu. Kenapa begitu? Maksudku kenapa nggak semangka ya sih? Karena kan semangka ini sangat melambangkan karakter kakak gitu. Manis gitu. Segar. Besar. Suaranya kalau nyanyi besar kali suaranya. Kayak Gudang Garam Jaya, aye gitu, besar kali suaranya. Iya. Dan buat teman-teman yang nggak tahu kalau nama buah persik itu melambangkan keberuntungan teman-teman. Wajar sih gitu menurutku karena soal karir beruntung gitu kan, fisik beruntung, pernikahan. Bentar lagi beruntung. Agak kurang nih ya pernikahan ya. Dan buat teman-teman yang nggak tahu kalau Kak Dewi Persik ini dari SMP sampai lulus SMA punya mantan tunangan akpol teman-teman. Kuulangi sekali lagi, akpol. Setelah lulus SMA dapatnya ipul. Ipul. Ini kan seirama ya. Ada pulpulnya. Ada pol-polnya. Maksudku nggak salah gitu Kak. Pol sama pul ini agak dekat nih. Tapi kan pul yang ini pernah ditangkap akpol. Selamat malam Gus Ardul. Sadul. मेरी बात का नहीं आजा चाट कर गए हैं तुम क्या करे तेरी बात का क्या रे Dem. Bagaimana Sadul, puas dengan penampilanmu tadi? Sangat-sangat puas. Kamu dari sendiri pengen dengar komentar dari siapa? Dari Pak Ajis boleh, dari Kak Dewi Persik boleh. Boleh, kamu yang pilih siapa? Pak Ajis dulu boleh. Pak Ajis dulu boleh, silakan Pak Ajis. Akpol dan Ipul. Akpol dan Ipul. Itu mirip itu. Kan kalau Akpol kan Akademi Kepolisian. Ya, Akademi Polisi. Bener ya? Iya. Betul. Kalau Ipul kan Ikidemi Polisi. Cuma bedanya begitu saja bedanya. Akademi Polisi. Kayak gitu. Itu aja saya. Gampang ya, mudah sekali dah. Lucu Tapi banget emang soalnya. percintaannya Dewi Persik bakalan kayak gitu. Akpol, Ipul, bentar lagi sama pengusaha karbol. Akpol, Ipul, Karbol. Alah, bisa saja di komentar dan bintang tamu kita. Kamu happy dengan penampilan kamu, Nak? Happy. Biar batko nih, jadi baca pas kiri tadi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Sardol. Langsung saja nih kita untuk komika yang selanjutnya. Inilah dia tanpa panjang lebar ya, karena terlalu lebar kesian. Terlalu panjang kesian. Jerry teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Jerry. Jujur, minggu lalu di show pertama itu saya ulang tahun teman-teman. Tapi saya sedih. Karena saya ulang tahun, Felix yang dapat hadiah. Dari Pak Ajis, Bang Diki, Kak Kiki. Karena nilai tertinggi. Dari situ saya sadar ulang tahun itu tidak jadi berkat. Harus lucu juga. Dan Felix orangnya sombong teman-teman. Malamnya dia telepon saya, Kakak Jer makan apa? Saya makan mie instan. Saya dong makan McD. Saya yang ulang tahun dia yang rayain di McD. Kok bisa? Terus dia bilang, Kakak,
tenang, rezeki itu beda-beda. Tadi Felix cerita, dia main film gagal. Jadi tukang perahu diganti sama Diki. Hari ini saya mau jujur, Diki sebenarnya saya. Jauh. Nggak ada diki-diki. Saya bilang kayak produser, jangan tulis Jerry, tulis Diki, nanti Felix sakit hati. Karena menurut saya, menurut teman-teman, dari tampangnya saya sama tampangnya Felix, yang lebih cocok dari tukang perahu siapa? Misalkan nih saya dengan Felix di atas perahu, ada buaya, buaya lebih memilih makan saya apa makan Felix? Kalau dia mau makan saya tinggal ngomong ke dia, saudara saya banyak dek kolektor. Kau mau jadi sendal ini. Makanya hari ini saya mau bilang ke Felix, Felix tenang. Rezeki itu beda-beda. Sekarang kita lanjut ke kakak yang rezekinya banyak sekali. Oh. Kakak Dewi Persik. Iya. Tapi tenang kakak, di sini tidak ada Nona Ambon. Yang ada Mas-Mas Ambon. Ya, yang ada Nyong-Nyong Timur. Nyong-nyong Timur. Sebagai orang Timur saya respect kepada Dewi Persik. Karena sudah berani menyanyi lagu Timur. Walaupun salah-salah. Dan banyak yang hujat dia. Menurut saya tidak perlu dihujat. Karena dia selain salah lirik, dia juga salah pilih pasangan, teman-teman. Santai, santai. Dan saya akan beda tuh dari lagu-lagunya dia tuh yang kemarin salah tuh. Iya, iya, iya. Nona Ambon pica-pica, itu benarnya. Yang dia nyanyi, Nona Ambon pica-pica-pica. 3 kali. Harusnya 2 kali, kalau 3 kali itu sama dengan jumlah pernikahanmu tuh. Oh, berarti disesuaikan. Oh, disesuaiin berarti. Disesuaiin, Mbak Dewi terjawab juga kan. Dan saya akan jelaskan, tadi bingung kan? Apa itu pica? Pica itu ada 2 arti. Ada pica yang memuji sama pica yang ajak baku hantam. Oh. Nah, kau 3 kali, kita bingung mau joget apa mau baku pukul ini. Iya, 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 iya. Oh. Dan lirik selanjutnya. Nona NTT linca-linca. Kalau dia yang nyanyi, Nona nanti linca-linca. Iya. Iya. Nanti. Dia nunggu dong. NTT itu Nusa Tenggara Timur. Kalau bacanya nanti, N-nya dobel, bukan T-nya dobel. Terus lirik selanjutnya. Mace Papua garas tanah. Kalau kau apa? Maca Papua garas tanah. Maca. Maca. Kami kalau panggil Nona Papua itu mace, bukan maca. Maca itu minuman. Itu pun bukan dari Papua. Oh, bagus, Peter Mace. Mace. Oke, Mace. Udah pintar sekarang. Apa katanya? Udah pintar. Makanya saya mau kasih saran ke Dewi Persik. Kalau next time, kalau nyanyi lagu Timur, kalau salah biar jangan dibully, nikah sama saya. Dijamin aman itu. Karena minggu lalu roasting Sarwenda, saya sudah tawarkan diri sebagai suaminya. Dia tidak mau. Katanya dia, Jer, saya tidak salah lirik, saya cuma salah pilih suami saja. Saya Jer, terima kasih. Hai. Asik banget yang dikritis. Udah kamu saja yang pegang, aku pakai mic. Maaf. Gimana Jerry? Kamu puas dengan penampilanmu? Alhamdulillah. puji Menggebu-gebu Tuhan, sekali. puas. Tapi tadi fakta berarti dari Jerry, bener emang Mbak Oh Depe bener 3 3 kali. kali. Iya, 3 kali. pica-pica berarti saya nggak salah dong, pica-pica-pica. Oh, klarifikasi 2 ya, volume 2 jadi. Betul, klarifikasi 2, volume 2, Maksudnya, klarifikasi volume 2. maaf Mbak Depe, maksudnya Mbak Depe udah 3 kali nikah dan gagal gitu maksudnya? Iya. Oh berarti sebenarnya bukan pica-pica. Apa? Kan Nona apa? Nona Ambon, Nona Ambon pica-pica. pica-pica, Dewi Iya. Persik pisah-pisah. Mana situ dulu? Situ dulu. Itu harus kabur. Iya. Belum pernah pisah ya Pak? Jangan dong, jangan. Kita belum pernah bisa. Jangan Cobain diajak. deh, Pak. Kok cobain. Pak Dewi ngajak-ngajak lagi. Kayak ke waterboom. Ngajak lagi dia. Tadi bilang maca. Maca, ya memang sebenarnya bukan lirik itu saya nggak tahu juga. Tiba-tiba saya dapatnya lirik itu. Yang dikasih harusnya lirik bagian pertama. Nona Pugo yang pica-pica gitu. Nah, tapi itu bukan. Saya nggak tahu dia manajer saya, makanya kan Pak manajer itu sebenarnya pengen jotos dia. Oh, mana manajernya? Mana manajernya? Oh, emang manajernya nih. Makanya dia ngasih salah liriknya yang bagian kedua. Yang apa sih? Maca, garang apa tadi?
Garang asam kali ya? Garas. Garas. Itu garas apa garis yang benar? Garis tanah. Garis tanah. Itu mana Pak Manajer ya? Mana. Sebenarnya ini Mbak Devi udah klarifikasi di TikToknya di Iya, Dewi bener. Persik Shop ya waktu itu ya. Bener kan? Dewi Persik Shop saya nonton. Dewi Persik Shop ya? Emang Shop. Udah klarifikasi gitu. Udah. Sekalian klarifikasi. Bener kan Mbak Devi Dewi Kita Persik kasih keranjang. Iya, Udah soalnya klarifikasi itu berjualan. wifi-nya error kayak gitu-gitu. Iya, betul. Lain kali kalau ngomong maca, kalau nggak sengaja ngomong maca, jangan lupa kasih C-nya. Maca Maca C. Iya benar. Maca kan minuman Jepang yang nggak yakin ya. Kenapa? Maca. Terima kasih tepuk tangan untuk Jerry. Aduh. Selanjutnya inilah dia tapa panjang lebar. Kalau terlalu panjang kasihan, lalu lebar kasihan. Inilah dia Bagas. Halo sayang-sayangnya aku. Bencong. Jadi inget yang pertama. Aduh. Kenalin teman-teman, aku Bagas Yanipar dan aku jomblo teman-teman. Menurutku ya, gaya pacaran anak zaman sekarang itu alay-alay. Iya, serius. Ada temenku bang, dia naruh nama ceweknya di bio Instagramnya. Terus dikasih emot gembok. Contoh @anisa_11 gembok. Yang cewek juga gitu tuh @farhan_25 gembok. Kenapa digembok? Maksudku takut kali dicuri pacarmu apa gitu. Akhirnya aku coba lah ya kan, aku bikin bang. Emot kunci tapi. Ya barangkali ada gembok yang bisa kubuka kan gitu kan. Gembok mana ini gitu. Akhirnya ada tuh dapat cewek tuh deket, kami DM-DMan ya kan. Udah DM-DMan lama akhirnya kami deket. Dia bikin emot di bionya. Emot motor tapi. Jadi kunci motor. Makanya aku bilang, ini maksudnya apa ya kunci motor? Kok ngajak maling apa-apa? Iya, yuk. Kata yuk. Maksudnya kok emang mau maling sekalian mobil ya kan? Oh diganti tuh sama dia emot mobil. Cuman ada sirenenya. Maksudku jangan mobil polisi. Biasa aja lah kamu tuh ya. Gitu aku marahin kan. Asik deh. Yes. Dan diantara semua ini teman-teman peserta, cuman aku yang single sendirian. Dan menurut itu nggak enak, karena waktu itu ya kami pergi ke kondangan, semua pasangan-pasangan gitu. Nah aku sendiri, nah aku bingung pas foto sama pengantin gitu. Nah temenku yang punya pasangan enak tuh, yang cowok di sebelah cowok, yang cewek sebelah cewek, ini double couple gitu kan. Aku sendiri, aku bingung posisinya di mana bang. Di sebelah kanan dikira orang tua cowok ya kan. Di sebelah kiri dikira orang tua cewek. Akhirnya aku di tengah tuh, dikira penghulu aku. Ya emang salah aku sih foto pakai peci bang, tapi maaf ya. Iya, akhirnya aku kondangan berikutnya aku ngajak mamaku lah bang. Cuman kan ya masa sama mama terus gitu. Karena ada momen di mana aku nggak bisa bawa mamaku ke klub. Nggak bisa tuh aku bawa mamaku. Karena pernah bang, ini true story. Aku bawa mamaku, kami ke Holy Wings. Ini bener dulu tuh ke Holy Wings bang. Wah itu padahal masuk-masuk ya kan udah keren-keren. Udah pakai melvan gitu ya kan. Udah keren lah pokoknya. Mama aku masuk gitu. Datang-datang dia gebrak meja kasir. Dar gitu. Babi panggang 1 katanya enggak. Mohon maaf ibu, di sini gak ada babi panggang. Oh yaudah babi kecap. Bukan masalah panggang apa kecap bu. Di sini nggak ada babi. Lah terus ini babi-babi ini ngapain mabuk-mabukan di sini? Marah dia. Marah-marah dia. Belum lagi pas joget teman-teman, lagi asik joget kan. Temanku yang sama pasangan enak, dia joget sama pasangan gitu. Enak gitu. Nah aku jadi joget sendiri gitu kan. Joget sendiri asik gitu. Meleng dikit mama aku hilang bang. Pas banget mama aku hilang, musiknya ganti. Yang tadinya tarsongon bunga nama losilan. Kok jadi
dia bang. Ke meja DJ dia diganti ya gini. Jangan man. Eka Gustiwana marah nanti. Eka Gustiwana. Marah dia. Makanya gak enak tuh single teman-teman. Ya kan Mbak Dewi ya? Mumpung ada wanita single teman-teman, Dewi Persik, tepuk tangan dong. Dewi Persik dari dulu sampai sekarang cantiknya konsisten teman-teman. Kontroversinya juga konsisten, ada aja terus. Dan aku merhatiin ya Instagramnya Kak Dewi ini. Dia akhir-akhir ini upload video sinetronnya, betul ya Kak ya? Di-upload terus tuh sinetron-sinetron lama. Kayak, takut banget dikira nggak punya karya ya. Atau ada dua kemungkinan guys. Satu takut dikira nggak punya karya, satunya lagi biar produser tahu, nih aku lo bisa main film nih. Ajak-ajak lagi dong gitu. Udah lama enggak. Tapi teman-teman, aku respect sama Kak Dewi. Karena dia dulu pernah ngajar ngaji, bener ya Kak? Dan dibayar 15.000 teman-teman. Tapi dia kerja bukan karena kekurangan duit, bukan. Tapi emang orang tuanya ngajarin dia biar mandiri. Respect. Tapi mandirinya kok bablas sampai sekarang nih. Apa-apa sendiri dia. Mbak nikah gitu, biar ada yang ngontrol. Biar ada yang ngontrol. Iya, karena gini bang, gak ada yang ngontrol, nyanyi sembarangan. Nikah, maksudku nikah, cari suami gitu. Bukan cuma nyanyi sembarangan, ngomong sembarangan juga nih si dia ini. Iya. Dia pernah ya di live, dia bilang gini, aku tuh rajin banget minum air putih. Iya, aku minum air putih banyak. Apaan, berapahan dia nanya kan. 1.500 liter. 1.500 liter. Bang. Toren. Ih, lambungnya ada logo penguin tuh jangan-jangan. Asik. Kalian bayar. Guys, 1.500 liter tuh. Itu kalau kencing dia tsunami kali. Pakai diperagakan lagi. Dan beberapa minggu lalu aku lihat di Instagramnya Kak Dewi nyanyi featuring sama mantan suaminya Aldi Taher, betul ya Kak ya? Di situ aku lihat mereka duet kayak, penyanyi Disney. Penyanyi Disney. Di situ aku mikirkan, kenapa mereka dulu cerai ya? Padahal cocok banget loh mereka berdua ini. Ya, yang cewek salah lirik mulu itu, yang cowok bikin lirik mulu tuh. Terima kasih teman-teman, aku Bagas ini Pak. Aku aja deh yang maju. Kamu aja deh yang maju deh. Kamu nilai sendiri deh, Mbak deh. Kamu dari tadi ngerosting aku kan? Ya kan? Dari masalah sinetron. Ayo lo. Terus dari masalah 1.500 liter. Ayo lo. Dari masalah single terus. Ayo lo. Pertanyaannya udah pernah nikah belum? Aku belum pernah nikah Kak. Oh belum pernah nikah. Belum Nanti pernah aku nikah. ajarin bagaimana caranya nikah. Nikah dulu deh biar tahu rasanya. Satu. Nah. Dan yang kedua sebenarnya sih gini. Kan kamu nih kan Gak usah, tangannya gak usah. Bisa nggak lo? Gak usah. Tangannya. Gak usah. Panjang. Gak usah. Aja lo. Gak usah. Kan kamu kan numpang ngerosting aku. Iya, betul. Enggak apa-apa kamu numpang ngerosting aku. Biasanya ini kan 10 orang akan merosting Dewi Persik. Iya. Betul. Numpang roasting Dewi Persik. Betul. Biasanya laki-laki yang numpang hidup sama Dewi Persik. Rasakan itu. Mami, Ya, kebetulan kamu ada di panggung. Iya. Boleh dong ajarin kita goyang-goyang TikTokan. TikTokan? Kamu mau kayak gimana? Sulap api dong. Nggak ada, beda orang. Kamu yang apa yang gini-gini? Apa yang gini-gini? Aku yang mau yang mana aja Kak? Atau yang gini-gini? Tuh. Atau yang gini-gini? Tuh, kasih Mami. Atau yang kasih gini-gini? nafsu. Waduh. Aduh. Iya. Mam, Maunya tolong, kasih Mam, musik apa? Goyangnya jangan 100%. Mami yang iya. goyang. Ini kameramen benerin celana semua deh tadi. Untung aku pakai baju. Iya. Untung aku pakai baju halal. Iya. Biasanya kan kalau syuting pakai baju haram. Itu lebih bahaya lagi tuh, Mam. Mau dong baju haram. Jangan dulu. Iya, jadi bagaimana? Kamu pengen aku goyangin? Maksudnya goyang TikTok. Goyang TikTok bareng-bareng boleh? Main TikTok jangan deh. Kenapa? Terus itu gimana tadi? Goyang Ya kan tadi goyang TikTok. Gini. Nah.
Lagu apa? Lagunya apa? Habis itu goyang-goyang nggak tahu lah goyang apa aja. Boleh lah terserah. Oh itu? Goyang Rongsen tuh. Jangan goyang. Goyang USG. Goyang USG. Manggung ya. USG. Manggung. Goyang Ronsen. Tapi materinya jujur ya kamu materinya aku gimana? suka, aku suka. Iya, materinya semuanya itu suka. Itu benar-benar menyindir banget gitu. Iya, tapi nggak apa-apa, aku tidak akan membalas sindiran-sindiran kamu itu karena kan kamu masih belum berkarya. Iya. Makin baik Dewi Persik. Belum berkarya dan belum berkarir. Gak apa-apa, dia Jadi awal-awal mungkin awal. agak-agak sempat gak nyambung. Kayak jaket gua, lah pakai jaket kulit tapi gak manggung kan gitu. Iya. Tapi abis pas julid, wah Allah. Masya Allah, pas julid. Ces Nabati pinter banget deh. Bisa Nabati, iya mirip. Tapi kamu sebenarnya itu laki Aku atau laki aku bang. Setengah. Persona aja itu, asli cowok. Bencong kayaknya. Enggak becok, tetap lo becok. Kita melihat kamu ada aura bencongnya tetap. Iya. Pertahankan. Soalnya saya dulu pernah tertipu yang beginian gitu. Oh. Yang mana? Yang mana tuh? Silakan. Sabar. Yang mana tuh? Yang mana? Sabar ya, Mbak Dewi, Yang mana? kalau nggak salah ketipunya nggak sekali ya. Ada lagi Bagas yang ingin kamu sampaikan di depan Dewi Persik mungkin? Langsung aja di depan saya. Langsung aja. Nggak ada sih. Keren, sukses terus, sehat. Matanya kemana kamu matanya? Kenapa kamu selalu enggak tadi kamu dapat itu materinya dari mana? Kamu nyari gitu ya materi-materinya. Aku ngefans sama Kak Dewi, kan aku bilang dari dulu sampai sekarang. Coba tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahir Dewi Persik kalau Yang kalau ngefans. ngefans tanggal berapa? Nanti semua tahu nanti, jangan. Jangan ini live direkam, Dia ngeles aja dia. Bohong. Dia ngeles Enak aja dia aja, kalau nanti begitu. yang lain ikut-ikutan. Ya udah deh kalau 3 kali siapa aja? Satu, yang seupil tadi. Ya. Saipul. Ya. Oke, yang kedua. Itu Aldi Taher. Oke, yang ketiga. Sardol. Baik, kita tepuk tangan buat Bagas. Mbak Dewi terima kasih ya, sayangku. Tadi aku kebayang beatnya dia. Ces Nabati. Beatnya dia katanya 1.500 liter minum ya kan. Kalau pipis kayak gimana gitu kalau pipis. Mungkin 1.500 liter nih Mbak Dewi lagi pipis nih. 1.500 liter kan ya? Ada lagi di belakangnya tapi itu kan lagi gini kan. Gitu. Makasih Mbak Dewi udah kesiram. Oke, langsung aja komika selanjutnya tanpa panjang lebar karena terlalu panjang kesian. Terlalu lebar Itu kesian. mulu lu ya dari tadi ya. Ini dia. Aep. Aep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Aep. Saya Aqua Dingin hari ya. Aqua Dingin. Soalnya di episode kemarin saya dibilang Aqua Dingin sama Bang Diki. Makanya sekarang saya buat tisu. Oh, bagus. Ya minimal jadi Aqua galon di lap lah sekarang. Dan di episode kemarin juga saya tuh lupa ngasih tahu Bang Diki. Kalau ngomong saya ini gagap. Iya. Jadi apa tuh kan? Jadi kadang-kadang ngomong saya itu kayak goyangan penyanyi dangdut. Apa itu? Suka patah-patah. Gagap soalnya. Anissa Bahar dong. Dan saya anak seorang kuli bangunan ya. Tapi bapak saya bukan Soeharto. Karena kan Soeharto itu bapak pembangunan Indonesia. Kalau bapak saya bapak pembangunan kalau ada. Ya kalau nggak ada dia nggak bangun-bangun teman-teman, tidur kerjanya. Dan apa ya, sebagai anak kuli bangunan gitu, banyak orang yang beranggapan kalau katanya jadi kuli bangunan itu enak. Karena bisa ngebangun rumah sendiri. Ya emang bisa teman-teman. Tapi kan bahan-bahannya harus tetap beli gitu. Makanya sebagai kuli bangunan ya, bapak saya tuh suka ngumpulin barang-barang bekas sisa kuli bangunan. Maka dari itu alasan kenapa saya sampai sekarang ya gak bisa milih warna cat rumah. Karena cat rumah saya itu ditentukan di mana bapak saya selesai kerja. Jadi kalau rumah saya warna kuning nih, berarti artinya bapak saya baru selesai kerja di kantor Golkar. Kalau warna merah berarti baru selesai di kantor PDI gitu. Nah kalau warna putih baru bapak saya nganggur. Bangunin aja. Dan bukan cuman
itu gitu. Kalau kalian ya datang ke rumah saya, lihat rumah saya itu dari depan warna hijau. Tapi pas masuk warna biru, jangan heran. Karena itu artinya hari Senin bapak saya ngechat di pos tentara. Hari Selasanya ngechat di posyandu itu. Dan bukan warna cat rumah gitu, keramik pun aduh. Apa ya, karena keramik sisa gitu jadi warnanya itu abstrak gitu. Kalau orang kaya kan yang abstrak itu lukisan di dinding ya. Nah saya lantai keramik loh. Udah kayak trotoar di pinggir jalan itu. Minus tukang dagang aja. Apalagi keramik kamar mandi. Biasanya kan kalau keramik kamar mandi itu keset kan. Karena si keramiknya beda. Nah karena keramik sisa. Jadi masang keramiknya itu ya. Antara keramik keset dan licin itu dimix. Jadi setiap kali saya masuk ke kamar mandi ya, selalu ada momen di mana saya kepleset, tapi nggak jadi teman-teman. Soalnya udah licin keset, gitu doang gitu. Tapi jadi anak kuli bangunan itu enaknya satu. Apa? Setiap kali saya daftar sekolah, nggak pernah ditagih uang bangunan. Soalnya bapak saya ngebangun. Tapi hari ini kita kedatangan juga kuli bangunan ya. Mbak DP ya. Ngebangun rumah tangga 3 kali selalu gagal. Kalau kata bapak saya itu semennya kurang, Mbak. Udah pasti nggak pakai ceker ayam itu. Ceker ayam. Ceker ayam. Iya, bangun. Aduh, ceker ayam. nggak relate ya sama artisnya. Fondasi. Tapi saya sangat berterima kasih sama Mbak DP. Sebagai warga Jawa Barat saya sangat berterima kasih gitu. Karena kemarin Mbak DP sudah sukses menahan imbang Persebaya. Persi Kediri. Oh bukan itu ya? Oh bukan. Berarti ini Mbak DP yang dulu deket sama Pramugari. Pilot. Ya kan? Cuman gak jadi nikah. Ya kasihan banget sih Mbak. Belum diajak terbang udah jatuh. Tapi kalau menurut saya nggak apa-apa, Mbak. Mendingan nggak jadi nikah daripada jadi nikah terus cerai. Itu juga pernah sih ya. Ya apa ya gitu. Ya pokoknya alhamdulillah lah nggak jadi gitu ya. Ya daripada udah nikah terus cerai kan 4 kali, Mbak. 3 kali. Tambah 1 kali, yang satu dapat piring lagi tuh Mbak. Dapat piring cantik. Dan Mbak DP ini menurut saya mentalnya bagus itu. Dia datang kemari dan mau di roasting. Tepuk tangan dulu dong. Emang belum kenyang ya Mbak di roasting sama netizen kemarin gitu. Gara-gara salah lirik kan dia di roasting. Lagian Mbak DP ngakunya penyanyi, tapi nyanyi lagu pica-pica aja salah. Gimana kalau nyanyi lagu kupu-kupu malam coba? Gimana ya kan, lagunya? Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Ini saya curiga Mbak DP pionir lagu ini, teman-teman. Tapi saya tuh yakin kalau Mbak DP diundang ke rapat DPR, saya yakin rapat DPR-nya aman. Kenapa? Gak akan ada lagi tuh yang namanya ketua DPR matiin mic pas rapat. Paling matiin mic-nya pas Mbak DP nyanyi soalnya. Tapi yang namanya nyanyi itu kan tujuannya satu kan, menghibur. Nah dan apa ya, mau suaranya bagus, mau suaranya jelek, tujuannya tetap satu, menghibur. Dan buat saya, Mbak DP ini udah sukses sebagai penghibur, teman-teman. Buktinya tiap saya lihat video dia yang dia salah lirik, teman saya ketawa. Menghibur banget ini penyanyi. Oke, mungkin segitu. Terima kasih. Mas, kamu kasihan banget sih, Mas. Grogi ya? Grogi deh. Lumayan buat konten. Kata aku mah ini rembes deh. Harusnya cor-corannya ditunggu kering 2 minggu lah ya. Pakai nodrop. Ini lama-lama kalau dia berdiri di sini di depan kita berdua 1.500 liter bener deh. Benar. Yuk. Kalau gini mau dielap sampai kapanpun
Tetap gini. Oh gitu. Ntar tunggu tuh cor-corannya pakai hebelnya yang 10. Kamu Habis itu ntar kayaknya- ceker ayamnya juga yang bagus juga. Nggak usah terlalu dijelasin itu pembangunan. Ngerti banget kuliah Mbak Hesti. Kayaknya kamu cocoknya nyanyi basah bibir ini ho gitu. Soalnya basah terus. Iya, ini dekat bibir juga, ya kan. Mbak Dewi tepuk tangan dong, baik banget Dipegang, Mas. dielapin, Banyak ya soalnya. ampun. Terima kasih. Iya. Mau di ini perasin nggak? Iya. Oh ya jangan ya. Ya udah ya Makasih Teh. Mbak Dewi, makasih banyak loh. Ya sami-sami. Iya Allah. Aku gelas. Tepuk tangan dulu buat Aib deh. Aib grogol ya. Grogi Aib ya. Ya. Kalau gue lihat sih tadi bukan stand up, lu tuh tidak makan masang ubin kayaknya tadi ya. Gue lagi nunggu bagian natnya mana bagian natnya. Bagian natnya belum masang apa segala macam. Lu kenapa sih grogi? Pasti grogi keringetan gitu ya. Iya udah pasti. Berkuah banget kayak Mijon lu. Sekarang kayak Mijon ya. Iya, ada kayak Mijon. Langsung saja komentarnya mungkin dari Mbak Esti. Aku terakhir ngeliatnya bukan ngerosting, muji mulu jatuhnya. Muji mulu deh. Saking groginya. Jangan sungkan deh, nggak apa-apa loh. Iya tuh. Orangnya udah welcome banget tuh untuk di roasting lu dia. Takut soalnya. Hah? Gak usah takut, sama Allah yang takut. Lu takut. Takut. Sama manusia hablum minanas kita gak usah takut. Iya. Ada lagi mungkin disampaikan Fokus aja lagi? fokus gitu. Kayak Sandro Iya. kan kayak ngeliat kalau temennya apa? Ganteng kan kalau Ganteng. temen, ih anak ganteng. Iya. Ayo pulang ke rumah yuk. Pas ngeliat kamu, ih. Oga. Dari Bang Ajis mungkin? Ada Nggak tambahan? Enggak. Enggak, gitu aja. Dari Mbak Dewi, nggak usah kayaknya ya, kurang lucu juga menurut aku sih gitu juga. Ya, gitu juga. Oke, Ayep lah, tepuk tangan dulu buat Siap, Ayep. terima kasih. Semangat Ayep ya, nulisnya lagi. Mulutnya pedes banget loh kalau mama capek. Ya memang seperti itulah dunia, makanya harus pinter-pinter nulis lagi dan open mic supaya lucu. Ya, lagi. Kalau dibanding show minggu pertama, ini minggu kedua kayaknya komikannya udah mulai lucu-lucu nih. Jadi minta tepuk tangannya deh, oke deh. Apakah yang terjadi dengan komika selanjutnya? Berlebihan. Ini dia komika selanjutnya seorang dosen ini dia. Tanpa panjang lebar karena terlalu panjang kesian. Terlalu lebar kesian. Andro. Oke. Selamat sore semuanya. Sore. Boleh minta tepuk tangan dulu buat kalian yang sudah hadir di sini, luar biasa. 376 orang udah saya hitung dah ya. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar karena kalau terlalu panjang kasihan. Kalau terlalu lebar kasihan. Gitu doang MC. Susahan jadi dosen. Baik teman-teman, benar saya seorang dosen, nama saya Anies Baswedan. Saya Andro teman-teman, saya asli dari Medan. Saya datang ke Jakarta ini teman-teman, saya meninggalkan 3 orang anak kecil di Medan, anak saya teman-teman. Jujur waktu saya datang ini saya khawatir mereka kehilangan figur seorang ayah. Membutuhkan saya. Ini udah 3 bulan teman-teman. Itu kenapa tiap hari saya telepon selalu pertanyaan saya sama. Nak, bagaimana keadaan kalian? Minggu pertama jawaban mereka, aman Pak, baik-baik aja. Masuk 1 bulan, 2 bulan jawaban mereka masih, aman Pak, baik-baik aja. 3 bulan teman-teman jawaban mereka, aman Pak, baik-baik aja. Baik-baik terus nih. Nggak ada gitu satu masalah aja kayak nggak ada bapaknya nih. Aman terus kehidupannya nih. Mereka baik-baik aja, saya nih sekarang yang ngerasa nggak baik-baik aja. Saya tinggalin setahun nyaman gak ada bapaknya ini. Saya takut nih nanti saya pulang ke Medan. Anak saya yang paling kecil kalau 1 SD udah lupa sama saya. Saya ketok pintu rumah, tok. Yang buka anak saya paling kecil, saya tatap dia. Halo nak, dia lihat saya. COD mas? Enggak, bukan loh. Tiba-tiba mamanya lari dari belakang. Nak, panggil dia ayah. Ayah? Loh jadi selama ini datang ke rumah bukan ayah. Udah punya bapak baru loh. Gara-gara ini saya ngambek teman-teman. Saya pikir, udahlah gak usah telepon lah. Kenapain mereka juga gak butuh saya. Tapi saya khawatir kalau gak saya telepon. Anak saya yang paling besar itu lupa sama saya. Saya gak siap, saya datang dari Jakarta naik pesawat turun. Pintu bandara kebuka. Anak-anak lain semua berebut lari. Jumpain bapaknya. Anak saya yang paling besar di ujung sana cuman megang kertas. Bertuliskan Andro. Andro, yang namanya Andro. Gak siap saya. Gak siap saya. Anak lain pada peluk bapaknya nangis. Wah, kami kangen. Anak gue cuman datang nyalam.
Selamat datang di kota Medan. Bukan turis, bapakmu ini, kok turis? Maaf Pak, maaf. Langsung ke Danau Toba atau Brastagi dulu? Enggak, bukan turis saya Bapak. Tiba-tiba ibunya lari dari belakang. Nak, panggil dia ayah. Ayah, lo yang tadi ngantar kita bukan ayah. Punya bapak baru, jangan. Nilai juga begitu teman-teman, sekolah nilainya bagus-bagus aja. Saya pikir selama ini karena saya nilainya bagus, karena saya temenin belajar. Ternyata enggak, tapi saya sih enggak apa-apa. Ini berarti anak saya akan besar dengan bisa mengandalkan dirinya sendiri, nggak perlu mengandalkan seorang ayah. Jadi kalau misalnya nanti dia misalnya mau jadi wakil presiden, dia nggak perlu bantuan bapaknya. Mungkin nggak perlu bantuan bapaknya. Ya. Tapi beda teman-teman sama istri saya. Istri saya setiap saya telepon dia selalu bilang, Pak cepat pulang. Pak cepat pulang. Kangen dia sama saya. Kangen. Padahal sebenarnya tanpa saya dia udah bisa hidup sih. Karena jujur sebagai dosen saya miskin tapi istri saya kaya. Tapi memang selama ini ketidakmampuan saya dalam hal finansial bisa saya tutupi dengan kemampuan saya dalam urusan ranjang ya. Enggak, maksud saya dalam hal masang spray dan masang sarung bantal itu susah teman-teman, mastiin semua ketat, itu susah. Itu susah. Dari istri saya kita lanjut teman-teman ke bintang dangdut terbesar Indonesia, Mbak Dewi Persik. Boleh tepuk tangan? Mbak DP, host berbakat sekali teman-teman. Host sekarang di acara siang-siang ambiar ya. Pagi-pagi. Hah? Pagi-pagi. Oh, ambiarnya di pagi hari. Oke, pagi-pagi ambiar. Host berdua dengan King Nasar. Iya. Ya ini saya cuma mau tanya. berempat. Ya tapi berdua sama Nasar kan, ada Nasar juga. Saya cuma mau tanya, persyaratannya waktu itu mau jadi host apa sih di pagi-pagi ambiar? Karena kalau misalnya Mbak Esti di lapor Pak sama senior-senior lain harus lucu kan. Apa jadi sama Nasar itu di pagi-pagi ambiar harus pernikahannya ambiar biar bisa jadi host. Oh iya, Nasar. Iya. Ada dua lagi kan, ada dua lagi. Kalau yang dua lagi saya pikir persyaratannya bukan harus pernikahannya ambiar, tapi mungkin harus ambiar jadi laki-laki ya kayaknya. Penyanyi berbakat teman-teman punya 26 single kalau saya nggak salah, tapi mohon maaf kalau saya bilang bahwa nggak semua single Mbak saya suka. Ada singlenya judulnya Pokemon. Pokemon itu judul film kartun. Masalahnya di lagu Mbak ini Pokemon singkatan dari Pokoke Montok. Montok. Mbak jangan bikin susah nih. Anak saya suka Pokemon. Saya nggak siap. Dia biasanya nanya, Bapak, Bulbasaur yang mana? Charizard yang mana? Nanti malah nanya, yang montok yang mana? Jangan. Yang montok tuh yang nyanyi montok. Saya nggak siap. Saya pikir dia buka HP gitu. Wah, nonton Pokemon nih. Pas saya lihat, bener sih Pokemon. Tapi Pokemon X nih. Saya nggak siap. Saya nggak siap nih. Saya nggak siap. Dan kenapa di lagu itu semua harus disingkat, Mbak? Pokemon, Pokoke Montok. Betul kan? Pikachu, pikiran kacau. Stay tuned. Jangan bilang nanti Bulbasaur juga ada singkatannya, Mbak. Apa? Jangan bilang Bulbasaur, bulu-bulu bang saya udah risih. Saya nggak siap nih. Saya nggak siap. Selain itu juga pemain film luar biasa. Sudah punya 17 judul film. Semua film horor. Tapi jujur sekali lagi saya bilang nggak semua judul film saya suka Mbak. Karena nggak masuk ke akal. Ada yang judul salah satunya Tiren, Mati Kemarin. Ada lagi tuh sequelnya Tiran, Mati Diranjang. Jangan bilang terinspirasi nanti yang ketiganya lagi Tiramisu. Mati gara-gara anjing, I miss you. Tiramisu. Tapi apresiasi sekali lagi teman-teman, semua filmnya itu jumlah penonton oke. Ada 700.000 penonton. Hampir 1 juta, bahkan ada yang hampir 2 juta penonton. Boleh minta tepuk tangan dulu teman-teman, luar biasa. Keren banget. Tapi pas saya cek di IMDb, rating filmnya 5,1. 4,1. Bahkan ada tuh yang 2,1. 2,1. Ini Mbak kalau kuliah, filmnya. Tapi sebagai dosen saya coba menganalisa gitu kan. Kok bisa jumlah penonton rame filmnya jelek? Maka mungkin saya menemukan 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang yang nonton ketipu sama judulnya. Pas dilihat judul kayaknya serem nih. Pas ditonton nggak serem. Atau kemungkinan yang kedua, memang orang nonton nggak perlu judul filmnya. Tapi nonton cuma buat cari Pokemon. Pokoke Montok. Masalahnya pas sudah ditonton. Nggak montok-montok banget. Gue kasih nilai 3 loh. Terima kasih saya Andro. Andro, tepuk tangan sekali lagi buat Andro, mantap juga nih Andro. Andro, kamu puas dengan penampilan kamu?
Biasa-biasa saja. Aku saya. suka dengan materinya penulisannya. Terima Itu kasih. banyak Aku juga pola-polanya. suka. Big Man itu Little Sweetin di Student Pas Oke, ada bagus. Iya, Ada what if-nya juga, what What if if. tadi Betul. bagus. Iya. Happy nggak kamu? Happy. Happy ya. Iya, Kalau anak-anak materi saya roastingnya? tidak happy. Hah? Wah, bagus sekali. Tapi anak masih kenalin. Itu yang saya khawatirkan. Udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah 3 bulan. Wah, siap, Setiap nelpon dimatiin, saya takut banget. Udah ada bapak baru kayaknya di sana. Udah ada bapak baru. Sabar, udah bapak baru. Ada Nah, berbicara soal perceraian yang nanti akan dihadapi oleh Andro. Diki, tapi tadi awal-awal nih dia tampilnya kayak bayi dalam kandungan usia 7 bulan. Kenapa? Sering nendang. Tadi tuh. Iya, Oh iya. Nendang itu. Suka dengan ekot nendang, dia suka dengan ekot nendang. Ya mungkin dia trauma. Ini pasti bakal ditendang sama bini gue. Udah 3 bulan kayak Bang Toib. Iya betul, nggak balik-balik. Balik. Betul. Gue sih mau laporin ke Kaseto ya. Iya. Dia gue lihat 5 kali nendang sama ngelepak kepala anak tuh 3 kali. Betul, Iya, betul. Parah itu, Ya, benar. parah. Udah kita Oke, laporin. perhatiin. Pas awal pas Betul. ngomongin Pokemon dia ngelepak kepala anak. Iya. Gue Kaseto sih. Tapi kamu tahu nggak ada saudaranya Kaseto? Apa tuh? K2. Kaseto. Seto Adik 2, gua. 3. Hei, asik banget deh. Mami, materi roastingnya bagaimana tadi? Suka aku ya. Berarti dia bener-bener ngeriset gitu. Cari tahu gitu. Observasinya ada ya? Observasinya ada. Single-singlenya Oke. Mami juga dia tahu, Iya, ada dia Pokemon tahu, juga dia luar tahu. biasa loh. Iya. Iya. Itu Bukan benar yang yang, layer satu. yang Pokemon judulnya Pokemon. Pokemon. Iya, Pokemon tuh Ada emang gimana benar. sih lagunya? Nah, sebentar. Oh, ada. Oh ada. Ada air 1.500 liter nggak? Hei. Ya, ketelan. 100 cc gak apa-apa kan? Tapi bener, apa namanya, ada lagu Pokemon tadi ya, itu sebenarnya lagu sinetron Mas. Jadi bukan single, tapi dimasukin ke sinetron karena dia melihat sesosok apa namanya orang kampung yang montok banget, terus tiba-tiba di cerita itu dibilang bahwa dia adalah pokoknya montok lah, udah dia pokoknya montok, udah nyanyi pokoknya montok ya. Bener-bener cerita yang mendidik ya. Makanya dikasih 3 ya. Cerita yang mendidik. Aduh ya Allah. Tapi kan kalau lagu tuh memang bikin penasaran dari Iya, judul. Ini iya. gara-gara judulnya Pokemon montok. Coba dong, jangan dinyanyiin. Nyanyiin dong. Harusnya dinyanyiin dong. Coba dong dinyanyiin. Pokemon tok, kambing dibedakin, Pokemon tok, punya pacar. Asik. Aduh. Asik udah nggak tahan ya pengen Iya, bener. goyang-goyang. Udah kebikin pakai baju haram aja. Ya Allah. Pakai. Jangan. Oh, ini Bang. Enggak, pastiin aja meja-meja kuat. Terakhir dilapor Pak dia ngancurin meja. Iya benar. Iya terakhir. Besi mungkin ada komentar dari dirimu. Ini artikel mungkin karena dosen kali ya. Betul. Artikulasinya bagus. Artikulasinya bagus. Rapi walaupun memang left matter ya tahuan gua. Left matternya mungkin kurang LPM. ada dar-der-dor mungkin. LPM-nya Tapi mungkin agak kalau kurang. rapi penulisannya sama artikulasinya bagus penyampaiannya. Materi roastingnya seperti apa Bang Ajis? Materi roastingnya? Materi roasting kan gitu kan, konsepnya adalah dinaikin dulu. Dinaikin dulu, habis itu baru dijatuhin. Iya. Nah tadi tuh udah polanya udah kena. Betul. Cuman mungkin harus lebih milih diksi-diksi lagi. Tadi yang lucu itu tiramisu menurut saya. Tiramisu, kue yang kangen ya? Yang mati karena anjing Amisya itu ya? Amisya. Sebelumnya ada apa? Tiran. Tiran. Kurang ini maksudnya secara ininya. Enggak, sebelum tiran-tiran itu, sebelum mati-mati itu kan ngomongin lagu kan? Bulbasaur. Ya, Bulbasaur tuh agak Belum banyak yang tahu Bulbasaur itu Iya, jenis nggak Pokemon ya common, teman-teman nggak ya. common. Pokemon air Bulbasaur. Iya. Tahu kan? Orang nggak, ya itu orang nggak common ya Bulbasaur common. tuh. Mungkin bisa ganti Tungtung Sahur. Mungkin orang Tungtung sahur. Sahur beda lagi. Itu Itu lagi. sih mungkin itu. Materi roastingnya bagus ya, polanya bagus ya. Dan dia bisa banget ngomong karena kan backgroundnya adalah Basicnya dosen. Dosen. Iya. Iya, karena berbicara mengenai stand up kan 70% kan public speaking, 30% Iya, penulisan. public speaking-nya Penulisan kamu oke. juga bagus. Iya, public speaking bagus ya dia ya. Tapi masih dosen kan? Masih. Dosen apa Mas? Manajemen. Oh manajemen. Betul, manajemen. Mungkin Mbak Dewi ingin ada yang ditanya mengenai manajemen pernikahan gitu. Bisa manajemen pernikahan juga. Aku sih manajemen kalbu ya. Kalau nggak. Kalbu apa? Jadi selalu bahasanya bahasa kalbu. gitu. Betul. Oke, mengenai masalah Jadi kalbu. kalau diranjang juga pakai bahasa kalbu. Oh iya? Oh, ini dia contohnya. Nggak ada. Semuanya ada contohnya nih. Kalbu apa yang enak? Kalbu ayam. Oke deh.
biasa. Terima kasih, terima kasih. Kok nggak dikasih kesempatan jawab? Gak ada kesempatan buat menjawab. Ini Lagi rumus bangun lagi lo ya. Komika selanjutnya ini adalah tanpa panjang lebar karena terlalu panjang kesian. Itu buhlu ya dari tadi. Iya, kesian ini tuh. Oh, iya. Ini jargon jadi. Jargon gua ini. Jargon ini. Terlalu panjang kesian? Terlalu lebar kesian? Komika selanjutnya inilah dia, Bayu Wibowo. Yeay. Kenalin, saya berondongnya Dewi Persik ya. Tante. Enggak. Saya Bayu Wibowo teman-teman, dan saya adalah orang yang berhasil turun berat badan. Dulu berat saya itu 99, sekarang berat saya 65. Dan saya itu sangat menginspirasi banyak orang, Bang. Makanya saya seneng, Bang. Saya sering banget dijadiin contoh. Waktu penyuluhan BNN, Bang. Coba tuh, dikira pemakai narkoba saya. Padahal saya nggak pernah pakai narkoba loh. Kalau di atas panggung ya, nggak pernah tuh. Dan saya tuh bisa turun berat badan itu karena saya sering lari, Bang. Apalagi saya lari itu biasanya sambil dengerin musik. Wah, itu enak banget, Bang. Cuman habis lari, pegel. Pegel banget lari sambil bawa sound system, Bang. Ya. Bang. Pegel itu. Mana yang bawanya? Darinya susah. Dan saya tuh di medsos sering banget lihat kayak orang yang waktu gendut tuh mukanya jelek, Bang. Ketika dia berhasil diet langsung kelihatan ganteng. Makanya dulu waktu saya gendut saya juga jelek, Mas. Puji Tuhan ketika saya berhasil diet, saya langsung kelihatan kurus, Mbak. Emang tetap jelek saya ini, ya ampun. Ternyata emang setelan pabrik saya mukanya tuh abstrak gitu loh, ya ampun. Sedih saya nih. Dan saya waktu gendut tuh susah banget deketin cewek. Susah. Sekalinya ada cewek yang deket sama saya, dia gendut juga. Mana muka dia tuh kayak saya, Mbak. Ya bayangin saya tapi cewek gitu loh, Mbak. Kebayang nggak? Sumpah. Makanya ketika saya udah kurus, saya berharap nanti saya disukain sama cewek yang langsing, cantik, putih. Dan bener ternyata saya disukain sama cewek yang langsing, Bang, sekarang. Tapi masalahnya, dia cewek yang mukanya kayak saya tadi cuman udah kurus, Mas. Ya, emang dia juga dia, ya ampun ternyata. Ketemu dia tuh kayak ketemu diri sendiri loh, Bang, ya ampun. Dari situ saya mulai percaya kalau jodoh itu cerminan diri kita, Bang. Percaya saya. Dan saya sering banget lihat tipe-tipe diet. Sering tuh. Ada namanya carnivore diet. Ini adalah diet makan daging-dagingan, Bang. Nah jujur, ini nggak bisa saya lakuin nih. Karena orang miskin makan daging itu mitos, Bang. Nggak bisa. Orang kaya enak, Bang. Diet makan daging 200 gram bisa. Lah saya jangankan makan daging. Saya di Hokben aja paket ABCD milihnya lama, Mas. Mikir gitu kayak ini mending daging teriyaki apa daging yakiniku ya gitu. Kalau beli yakiniku kok uang saya yang nggak yakin gitu, Bang. Mikir gitu. Makanya karena saya miskin, saya bikin diet ala saya Bayu Wibowo. Ini adalah diet tergantung ibu saya masak apa. Sumpah nih. Kalau ibu saya tiap hari masak telur ya saya makan telur tuh. Dan puji Tuhan sekarang berat badan saya berkurang, bisul saya bertambah. Proteinnya banyak kan. Sedih saya. Bahkan waktu itu pernah tiba-tiba ibu saya masak daging, Mbak. Saya tanya, loh ibu punya uang? Puji Tuhan, Nak. Mama lolos dari kejaran warga. Dan hari ini kita kedatangan artis Dewi Persik, tepuk tangan dulu teman-teman. Dewi Persik. Waduh, dulu saya pertama kali tahu Dewi Persik ya itu karena ini, goyang gergajinya. Wah, itu Dewi Persik sekalinya goyang gergaji itu bisa motong mahoni, Mas. Sumpah itu. Motong mahoni. Keren itu, Bang. Kayu mahoni. Dewi Persik itu. Dan saya lihat di Google, Dewi Persik bisa bikin goyang gergaji. Itu karena dulu dia lihat tukang kayu yang lagi gergaji di kampung dia. Keren loh. Saya nggak nyangka ternyata selama ini Dewi Persik sekampung sama Pak Jokowi, Bang. Keren loh. Goyangannya terinspirasi dari Presiden ke-7 loh. Keren. Dan untungnya Dewi Persik ketemu sama tukang kayu, Mas. Coba kalau dia ketemu sama tukang fotokopi. Bisa aja sekarang dia bikin goyang laminating, Mas. Bisa tuh.
Itu orang-orang nyawer pakai ijazah tuh Mas. Enak loh, Dewi Persik sekali goyang bisa masuk UI Mas. Bisa itu. Dan saya sering tuh dilihat di sosmed. Dewi Persik tuh kalau setiap manggung bajunya menyala. Maksudnya setiap nyanyi bajunya menyala tuh kayak biar apa sih Mbak? Mbak pengen terang gitu Mbak. Kalau mau terang sekalian Mbak bajunya dipasang lampu PRJ Mbak. Wah itu yang silau. Yang silau nggak cuman penonton Mbak, astronot silau itu Mbak, sumpah. Berlebihan kalau asli. Menyala banget loh Mbak, kayak kebakaran di Los Angeles Mas Yuma. Sumpah loh. Los Angeles. Makanya orang kalau lihat Dewi Persik nyanyi rasanya pengen nyiram aja sumpah. Terima kasih Mbak Yubo. Aduh, Sebentar, kamu tadi bilang apa? Kamu bilang tadi berondong aku? Berondong Dewi Persik katanya. Iya. Iya. Kok kamu bilang berondong aku? Emang aku pernah sama berondong? Nah. Berarti kamu salah. Itu observasinya. Saya nggak pernah berondong. Minggir. Sebenarnya gini, kalau mau ngelawak itu boleh-boleh aja, tapi maksudnya itu harus ada observasinya ya, Mbak? Iya, ada gitu. observasinya dulu mendalam. Nah kan nanti jadi gosip bahwa Dewi Persik pernah sama berondong, sedangkan saya nggak pernah sama berondong. Kamu dari situ aja udah nggak bagus attitude-nya kamu. Tadinya tuh kepikirannya bukan berondong. Apa? Anak angkat Dewi Persik. Cuman anak angkat, masa anak angkat udah gede kayak begini? Aku mah dari bayi baru anak bayi angkat. Betul. Kan nggak enak kalau kamu ngomongin anak angkat, aku sendiri aja nggak pernah ngomong anak angkat. Iya. Mana mau disiram Kok bisa lagi kamu tadi, ngomong kayak gitu? Mana mau disiram? Selama ini saya 23 tahun berkarir nggak ada yang ngomong disiram-disiram. Disiram nggak ada. Orang pada seneng. Happy aja. Ini beneran Bang. Bang. Sebentar. Kalau orang tua ngomong, saya kan orang tua kan. Iya. Umur aku udah berapa? 38. Kamu umurnya berapa? 21. 21. Masih dipegangin lu sama 21. Kalau ada orang tua ngomong tuh kamu harus berhadapan langsung, jangan kamu tiba-tiba pergi. Kamu nggak enak. Dari tadi teman-teman kamu bagus loh. Betul. Cara dia itu materinya bagus loh. Kamu terakhir mau disiram. Memang siapa Katanya mau dikasih kamu? pelupa pisang tadi saya lihat juga tuh katanya. Iya, Dikasih kamu pelupa ngomong pisang. awal pertama masuk aja udah saya berondongnya Dewi Persik. Oh, udah kurang sopan itu. Kamu nggak ada observasinya, tiba-tiba langsung nyerang secara fisik itu, terlalu ofensif banget, nggak kayak yang lain. Ada penulisannya gitu, Bay, maksud gua gitu. Tapi saya bisa goyang gergaji Bang. Enggak, saya nggak butuh kamu goyang gergaji. Orang mau jangan ketawa ya, nggak usah ketawa. Kamu nggak usah ketawa, kamu nggak usah ngomong sama teman-teman kamu. Kamu ngomong aja di sini. Siap. Saya nggak bercanda. Kan merosting tuh apa sih artinya roasting? Saya tanya sama kamu. Bakar. Membakar. Membakar apa? Ya maksudnya manas-manasin gitu. Apa yang manas-manasin? Iya. Apa ya? Kamu sendiri aja nggak tahu apa arti maksudnya roasting? Merosting manas-manasin dengan Kan roasting itu dengan cara mengkritik, menyindir dengan cara lawakan kamu kan? Tapi lawakan kamu pantas nggak? Kayak nggak ada konteksnya tadi lo tiba-tiba langsung. Kamu tuh bikin mood saya nggak enak. Saya nggak usah diterusin lagi. 7 kan? Udah sampai itu aja deh. Kamu nggak benar. Kamu siapa nama kamu? Bayu, Mbak. Nggak bisa Bayu. Kamu kalau kayak begini nggak Mas. Nggak gini. Kalau yang tadi 1 sampai oke lah. Aku masih bisa ya sambil ketawa-tawa. Ini tapi jadi awal datang udah ngomong. Kan nggak enak gitu loh. Kamu nggak pantas. Kamu nggak pantas. Kamu mau jadi apa? Cita-cita kamu mau jadi apa? Jadi aktor, Mbak. Jadi aktor. Iya. Jadi aktor kok roasting gimana ceritanya? Ngerosting itu gimana ceritanya? Nyambung Iya, nggak? karena emang awalnya kan saya stand up comedian tuh, Mbak. Maksudnya dari... Ya kamu ikut casting dong kalau kamu memang pengen jadi aktor. Iya, sudah ikut casting cuman gagal terus. Ya makanya kamu introspeksi diri. Kenapa kamu gagal? Iya, oke. Minta maaf Iya, aja kali. minta maaf aja deh. Gitu loh. Minta maaf aja. Mbak, kita minta maaf. Di-cut dulu ya, di-cut dulu ya. Minta maaf. Ya, saya minta maaf. Minta maaf apa? Apa kesalahan kamu? Iya, saya minta maaf tadi saya salah mengucapkan kata-kata Apa? berondong, saya salah. Boleh nggak kamu ngomong-ngomong kayak begitu kata-kata berondong? Seolah-olah kan kamu meyakinkan. Harusnya kan, ya setidaknya aku bisa kali jadi berondong. Nah lebih enak. Pemilihan kata-katanya. Pemilihan kata saya berondong. Pantas nggak? Kamu belajar lagi. Siap. Suatu saat kalau kamu ketemu sama aku harus jadi orang besar. Siap. Ya tapi aku nggak bisa nerusin lagi mas, aku udah nggak mood. Ya. Gara-gara kamu. Jangan. Baru, Mbak. Enggak. Mami. Cut dulu ya, cut dulu ya, cut dulu. Cut dulu aja. Aku nggak ikutan ah. Bay, minta maaf ya, Bay. Minta maaf aja dulu, Bay. Udah. Ini katain dulu deh. Samperin, Bay, samperin, Bay. Samperin aja, Bay, dulu. Bay. Bay. Lu gimana itu nggak di screening dulu emang? Materi lu nggak di screening dulu?
Udah. Tadi aku sempat nanya ke Bang kalau Bang Brondong gimana. Aman nggak? Aman Bang Sika. Kata siapa? Tadi aku sama anak-anak sama Bang Johan juga bilang. Aku bilang Bang kalau aku Berarti, opening gini gimana? ya berarti nggak aman dong berarti itu. Ya aku nggak tahu juga Bang. Kayaknya yang mungkin kali yang siram-siram juga jadinya kayak lebih ke ngasal. Iya, maksudnya lu tadi mungkin nggak ada konteksnya kali, begitu nggak ada konteksnya jadinya. Lu nanyanya lu screeningnya kemana? Ke anak-anak? Iya ke anak-anak juga ke ada coach juga. Siapa? Ke Kombu itu siapa? Ada coach Fahri. Kombu itu siapa? Fahri Purnomo. Aku udah bilang kalau gini gimana? Opening di roasting awal Fahri itu Cikarang. Iya. Cuman iya Bang, cuman akhirnya kan aku bilang openingku kayak ini, gimana Bang? Terus akhirnya diganti. Kan kalau saya anak angkatnya. Nah, pikiranku kemarin tuh yang episode lalu aku udah ngambil tema anak angkat karena Sarwinda kan. Akhirnya aku mikirnya aku ganti di Brondong. Iya. Terus aku bilang, gimana Brondong ini kira-kira aman nggak? Aku ini jujur ya Bang, tadi aku sempat nanya sama salah satu temen juga di sini, komik juga, Bang kalau aku bilang kayak ini gimana? Aman nggak? Kalau Fahri bilang apa? Kalau Fahri udah bilang ganti Bang, aku udah bilang ganti. Ah itu kenapa nggak lu turutin? Bang Fahri nggak salah Bang, udah suruh ganti. Yang gue telepon dulu. Ini memang pure ya aku yang salah Bang. Dia kenapa nggak diikutin? maksudnya kan Fahri udah ngasih kayak gitu, lu harusnya lu ikutin aja dulu. Ini kan buat aman buat roasting lu, karena kan nggak semua bintang tamu kan takutnya bisa se-welcome itu. Mungkin yang ini lagi beda gitu, dan mungkin cara lu terlalu frontal buat di opening awal roastingnya, mungkin kayak gitu. Tadi buat opening kan, yang itu opening banget kan buat roasting kan tadi kan. Jadi berondongmu gitu kan. Iya. Ya Allah. Say, gimana nih Say? Di Diki, take out, Diki. kan? Saya Dewi udah cabut. Udah cabut itu kayaknya. Nah terus kenapa? Nggak jadi. Nggak jadi. Gini, nggak jadi. Nggak jadi. Oh, nangis. Ya kena dia. Wah, kasihan Bayu nangis. Gak apa-apa. Oke sayang. Yang ulang tahun siapa yang diprotes? Ulang tahun. Bang Haji selamat ulang tahun. Iya. Aneh, yang ulang tahun siapa? Kerjain siapa? Penangis nih anak orang. Iya, Anak orang nangis. Bukan, maaf ya. Kamu mau maafin aku kan? Bagus ya aktingnya ya. Guys, lumayan deh. Kenapa sebenarnya kita kan pengen ngeprank gara-gara Bang Haji Sulta. Ini yang nangis dia, "Bay lu jangan nangis." Jangan kalau nangis. Aduh, aku nggak tega. Kamu kata-kata mana yang membuat kamu tersinggung? Nggak ada. Tapi kalau nggak ada kok kamu nangis? Dia nangis loh. Lu kenapa ikutan nangis? Lu pengen dipeluk juga ya? Pengen dipeluk juga lo, dasar lo. Iya. Ayo Bang Ajis, kita tiup lilin Bang Ajis bilang dong. Selamat ulang tahun Haji. Aku jangan dimasukin hati ya sama anakku ya. Aneh lupanya. Cuma ngeprank doang loh. Yang ulang tahun lu ulang tahun. Iya, kemarin tanggal 3 emang kenapa ulang tahun. Cuman kok ke dia ya? Udah lama Bang Iya. saya. Apa kau udah lama? Apa ya? 1 Maret. Beneran gue pikir si Kau Bayu ulang 1 tahun. Maret? Iya udah 1 Aku Maret. 3 Mei, kita bareng aja. Bareng aja. Jauh. Kita bareng-bareng. Kita wis dulu. Bareng-bareng. Kita bareng 1, 2, 3. Tiga. Yuk. Yeay. Selamat ulang tahun Bang Haji. Iya. Ini kuenya buat Bayu deh, kan warnanya sama bajunya. Warnanya sama. Iya, ini biar kamu membara terus karirnya ya. Terus Bay, tiup Bay, terus. Terus. Lagi Bay, masih nyala. Tepuk tangan dong buat Mas Dewi Persik juga nih. Ya jujur aku sebenarnya nggak tega. Buat teman-teman yang punya materi Mbak Dewi nggak punya karya mengenai film, ini lihat tadi buktinya. Dia aktingnya sampai bikin ini nih, Tyrannosaurus. Apa yang membuat kamu nangis? Kamu jujur. Apa yang membuat kamu nangis kata-kata saya? Apa? Coba, jujur. Yang apa ya kayak apa attitude? Attitude apa? Lebih ke keadaan ya. Keadaan. Ya, jadi gak enak kamu. Iya takut apa ya? Maksudnya
lagi merintis gitu tiba-tiba langsung balik miskin. Tiba-tiba. Tapi saya tahu Mbak DP, dia tuh sebenarnya tuh nangis karena kan tadi Mbak DP cabut. Iya, berarti cabut. Terus syuting kayak kelar nih, dia mikir, aduh ganti produksi nih. Iya, Gitu. iya, takutnya ganti produksi. Ganti produksi nih, biaya syuting nih, Dia gitu syuting lagi takutnya. nih, takutnya. Aduh, ya Allah, maaf ya sayang. Sama ini capek loh Mbak Dewi, dia udah ini ngepang di Anyer. Sebenarnya di Anyer dia kemarin ngepang, cuman buat ngepang doang. Ada 2 orang. Oh kira tambah panjang lebar karena terlalu panjang kasihan. Terlalu lebar kasihan. Komika selanjutnya, Bayu, terima kasih. Yuk, mau gimmick apa lagi nih yuk? Siap gua nangis. Beban. Sebelum gua ada gimmick nangis. Bisa-bisanya di tengah acara, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Bayu. Anak gue 5. Anak gue 5 dan gue seorang pengangguran. Ya namanya juga nganggur ya kan. Apalagi hiburannya kalau nggak itu. Gini teman-teman, punya anak 5 di zaman sekarang itu jadi beban tersendiri buat orang tua. Contohnya gue, baru bangun tidur aja, ngelihat anak-anak gue itu udah vibes-nya di panti asuhan. Serius, ada yang minta susu, ada yang minta telur, ada yang minta daging. Buset, 4 sehat 5 anak gue lu. Kacau banget. Dan bukan cuma itu teman-teman. Gue tuh harus siap dengerin curhat. Bapak-bapak yang anaknya baru 1 atau 2. Datang ke gua ngeluh. Padahal itu ya orang tuanya, istrinya sama suaminya sama-sama kerja. Kok bisa ngeluh sama yang nganggur? Anaknya lebih banyak gua. Maksud gua, tiba-tiba datang gini, aduh, susah. Lu anak 1 susah anjir. Terus gua anak 5 apa? Susah. Terus dia bilang gini, iya anak gua mau masuk SD, bayarnya 10 juta. Ya maksud gua kalau lu gak sanggup bayar mahal, kayak gua aja, sekolahin di SDN. Ada yang tahu SDN? Apa? Sudan. Aduh. Jauh dong. Negara Sudan. Di SD negeri. Jadi yang mampu aja. Terus dia bilang gini, iya belum bayar masuk sekolah, belum bayar yang jaganya. Buset, siapa yang jaganya? Hansip. Pos kamling, anak lu pos kamling. Bagaimana gitu maksud gue? Makanya nih, gue punya anak 5, yang sekolah itu baru 2. Gue tuh sangat setuju banget sama program pemerintah makan siang gratis. Serius. Jadi walaupun 2 yang sekolah, 3-3-nya gue suruh ikut tuh. Ikut kakak aja soalnya biar dapat makan gratis di sekolah. Gua nggak peduli itu. Basicnya mau 15.000, mau 7.000 berapa. Yang penting 15.000 kali 5 berapa? Udah 75.000, buset. Itu baru siangnya. Maksud gua ke pemerintah nih ya. Tolonglah pagi sama malamnya juga. Masa siang doang? Gue nyarinya kemana pagi sama malam? Kacau banget dah. Makanya pas gue nunggu hasil dari pemerintah, siapa tahu didengerin ya kan, tuh ada pagi sama malam. Nah selama nunggu itu setiap pulang sekolah, anak gue pulang sekolah nih gue bilang, gue kasih kentrung. Cari buat makan malam. Yang satu gue cat silver. Satu lagi gue kasih tisu, ya kan yang kecil-kecil gue kasih tisu. Gue pesen tuh sama yang megang tisu, ntar kalau kakaknya suaranya fals jangan ditinggalin, bantuin. Aduh, kacau. Dan sekarang kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Boleh minta tepuk tangannya buat Mbak Hesti Purwadina. Bintang tamu juga kan, hari ini baru sekali. Bintang tamu kan. Oh enggak, Mbak Dewi Perkusi. Mbak Dewi Persik, tepuk tangan dong. Mbak Dewi Persik ini punya anak 1 Mbak ya? Iya. Dan dia tuh sukses.
Kenapa? Karena anaknya satu, teman-teman. Serius. Nih, syutingan hari ini masih buat happy-happy ke depannya gitu. Kalau gua, anak gua 5, nih syuting hari ini nih, udah kepake di kemarin-kemarin, sumpah dah. Sumpah udah kemarin. Sumpah udah kepake. Udah kasbon, udah kasbon. Kasbon. Dan gini, mungkin Mbak Dewi itu anaknya satu, gue nggak pernah bilang mau itu anak angkat atau kayak gimana pun, itu tetap anaknya Mbak Dewi gitu. Boleh minta tepuk tangan buat Mbak Dewi? Mbak, di rumah gue ada 5, mau ngambil 3 nggak? Marmut lo main Kan lumayan dapat jatah malam ya kan, malam siang dari pemerintah, malam dari Mbak Dewi. Tinggal gue nyari nih yang buat paginya siapa yang mau. Ya Allah. Dan Mbak Dewi ini dulu terkenal itu pas di lagu Bintang Pentas ya Mbak Dewi ya? Iya, Bener ya? Boleh minta tepuk tangannya, Bintang Pentas. Kalau Mbak Dewi mungkin ya ini di angan-angan aku aja. Mungkin Mbak Dewi kalau di lagu Bintang Pentas itu nggak meledak, mungkin Mbak Dewi saat ini ada di lampu merah. Kenapa begitu? Gak apa-apa dah, Mbak Dewi yang nyanyi, anak gue yang pakai kentrung. Kan gak mungkin fals tuh suaranya. Terima kasih, nama gue Bayu. Bayu, gue sih suka ya. Menjajahnya kurang. Roastingnya kurang tajam. Roastingnya kurang tajam ya? Nggak berasa. Udah gak kebagian Mbak, sumpah udah habisin semua. Udah habis sama semua, makanya pemilihannya. Makanya apa? Nganggur, anak 5, vasektomi lu. Di kebiri ya? Yang buat masak ya? Kemiri itu kali ya? Asik deh. Gimana Bang Ajis? Menurut Bang Ajis materinya? Kalau aku sih suka ya, kalau hal-hal komika yang udah mulai bawa kayak self-deprecating, self-destruct, diangkat tentang kemiskinan kamu. Wah, kita makin berasa tuh. Oh ya? Berasa kesenjangan sosial. Gila ya Allah, emang ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Orang ada yang miskin, ada yang lu tuh yang apa ya? Melarat. Di bawah banget. Bawah banget. Aduh. Tapi gimana Bang Ajis? Kalau materi stand up-nya relate tadi. Relate banget ya. Anak 5 nganggur. 5 nganggur itu deket banget, relate banget itu. Iya. Cuman pas ke Mbak DP juga ngerasa kok sedikit. Iya postingannya. Iya, kurang menjajah gitu kayaknya harus. Ini enak banget. Kalau tadi alasannya katanya nggak kebagian, itu jangan dipakai. Takut di prank lagi aja Pak Jis. Nggak ada. Prank udah cuma satu doang. Nggak usah ngerasa kayak gue. Wah, kayak udah Padahal prank aku nih gitu. datang ke sini udah siapin mental banget loh. Iya. Maksudnya kan kalau seorang performer kan nggak bisa ngasih alasan, udah gitu. Tergantung kalau Bayu gimana ngerasa tadi materinya, cukup nggak? Cukup nggak? Di yang umum doang sih. Yang umum doang ya? Yang roasting. Kalau gue sih ngerasa gitu, materi umumnya dia bagus. oke banget. Oke tapi sih. malah di roastingnya dia nge callback dirinya sendiri Iya. lagi. Yang Betul. yang roasting diri sendiri bukan roasting Dewi jadinya. Iya, bayar Dewi Persik mahal-mahal roastingnya gitu. Tuh kan, iya. Bener. Iya. Lu percaya kan kalau DP dibayar mahal? Percaya? Nah berarti lu ngerasain gue dibayar murah. Kalau ngomong gitu mau. Udah yang tadi aja udah yang tadi aja. Bisa ya? Udah. Nggak bisa, saya nggak bisa. Udah pasti yang tadi. Nggak bisa. Terlalu di set up, terlalu prank, terlalu apa-apa prank gitu kan. Apa-apa Iya, prank. apa-apa. Tapi Bayu cara bawainnya enak banget, bagus Iya, banget, bener, natural banget kayak santai. apa aura-aura kemiskinannya Iya, emang miskin, emang miskin. Ini masih ada jam kesmas mau. Yang tadi tuh ngakak banget, Mbak Devi juga ngakak. Yang kalau kita syuting buat makan bisa besok. Besok-besoknya. Kalau dia udah kepake. Itu kayak kita semua ngalamin di awal-awal sih. Iya kayaknya. Semuanya kita di awal-awal. Ngalamin ya, kita ngalamin. Boleh minta dulu. Nah, Bay, maksudnya gitu, Bay. Kami semua berempat ini tuh ngalamin kayak gitu dulu. Betul. Maksudnya sekarang kita mungkin udah lebih mendingan. Nah, kalau kita bisa, kamu belum tentu. Kita bisa di posisi kita sekarang. Nah, kamu kan sekarang masih bisa berdoa. Doa aja terus. Insya Allah aja terus. Doa meninggal. Kita nggak tahu kan. Ya, at least katanya masuk surga. Masuk surga. Kan yang penting masuk surga. Terima kasih Bayu. Gue suka banget.
Materi gue suka banget materinya ini. Self deprecating, self destruct itu tentang diangkat tentang kemiskinannya gue suka banget. Oke dah, tanpa panjang lebar karena terlalu panjang kasihan. Bapak-bapak terlalu lebar kasihan. Ibu-ibu. Komika selanjutnya nih jagoan Betawi. Aji Betawi. Assalamualaikum brother. Numpang latihan ya. Gue mau nanya. Di sini ada yang tahu nggak rumahnya Hesti Purwa di mana? Di Nata ya? Di Nata di mana? Itu jokes ngapor Pak kayak gitu. Tipis aja. Hidup itu perlu pengorbanan, friend. Dulu cita-cita gue tuh pengen banget jadi pemain bola. Tapi karena gue terlahir dari keluarga yang nggak mampu, akhirnya gue dimasukin tuh ke sekolah bola yang abal-abal. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di SSB gue, karena kalau misalkan di SSB beneran, itu latihannya kita di lapangan rumput. Kalau di SSB gue, itu latihannya kita masih di aspal. Nggak bisa tuh kita main bola sambil sliding tackle. Di saat SSB lain pengen punya kiper yang berkualitas, kalau di SSB gue enggak. Biarin kiper kita kebobolan banyak, yang penting nggak besot-besot. Masalahnya nggak enak, friend. Setiap kita pulang latihan bola dituduh jatuh dari motor terus. Belum lagi fasilitasnya masih banyak banget kekurangan. SSB gue tuh gawangnya belum pakai jaring, masih pakai sendal. Waktu itu pernah pakai jaring sekali tapi dapat ikan tuna 2 ekor. Aduh, itu dapat ikan tuna. Itu kan terlalu jauh di laut gitu kan. Awalnya gue semangat banget, pengen jadi pemain bola. Tapi cita-cita gue kandas semenjak gue tahu pelatih gue itu tukang nasi uduk. Kenapa emang? Tidak menginspirasi. Gara-gara tukang nasi uduk, dia nggak mau. Kenapa? Kenapa gue tahu dia tukang nasi uduk? Karena setiap kita berangkat latihan, gue sering banget ngeliat dia lagi ngelayani nasi uduk. Iya, tangan kanannya megang bungkus nasi, tangan kirinya megang kartu kuning. Gue masih terima dah kalau misalkan kita dilatih sama tukang buah. Karena masih bisa belajar tendangan pisang. Lah tukang nasi uduk. Teknik apa yang berbahaya? Tendangan sambal kacang. Pedes. Tendangan bihun, ya lurus. Dari hal ini, dari kejadian ini, gue udah gak percaya lagi ketika pelatih gue tuh ngasih instruksi. Ayo anak-anak kumpul, hari ini kita pemanasan dulu ya, bakwan lo panasin. Anak-anak hari ini kita latihan passing biar bisa main cepet ngasih kembalian kali. Dan tepuk tangan dulu teman-teman, kita udah kedatangan Dewi Persik. Tenang Mbak, ini roastingan gue ringan kok. Jujur Dewi Persik ini adalah penyanyi dangdut idola gue banget. Setelah Rita Sugiarto, Elvi Sukaesi, Inul Daratista. Bukan dong, bukan idola. Bukan idola berarti. Jauh itu. Nah baru nih, Iwan Fals. Ya bisa dibilang dia nomor 107 lah. Jauh. Ya. Tapi dia keren banget, friend. Dia keren banget. Dia itu adalah artis yang pernah dapat penghargaan. Sumpah gue pernah baca di Wikipedia, dia pernah dapat menang nominasi artis tersilet. Kita kan tahu, silet itu adalah acara gosip nih. Kalau misalkan dia menang, berarti dia banyak gosipnya. Ya kan? Pantes aja gue pernah ngeliat lo lagi manggung pakai baju robek-robek. Silet. Dan titik terendah sebuah lagu itu ketika di cover Dewi Persik. Yang gua takutin setelah acara ini kelar, dia jadi nggak pede lagi buat nyanyi. Begitu dapat job nyanyi, bukannya malah nyanyi, malah puisi. Nona Ambon pica-pica. Nona NTT linca-linca. Stecu. Setelan cuek malu-malu. Gua paham maksud lo pengen improvisasi lagu. Cuma kan sebelum improv kita ada proses nih.
Kalau misalkan sekiranya itu lagu nggak bisa diimprov, mendingan lo kombut dulu dah sama Tikus Sendang. Iya. Dan menurut gue juga nama panggung itu perlu banget. Di Indonesia ini ada 2 penyanyi dangdut yang namanya Dewi. Ada Dewi Sanca sama Dewi Persik. Dewi Sanca kita tahu lah. Kalau misalkan setiap manggung selalu bawa ular. Iya. Dia tahu lebih tahu daripada Paling gue. resikonya cuma satu. Matok tukang keyboard. Lah kalau Dewi Persik dia nggak pernah bawa apa-apa. Minimal lo manggung bawa orang Kediri. Makasih gue aja Viva Lakontum. Lucu. Banget lo, Ji. Oke. Happy banget gue nonton. Happy. Lihat materi itu happy banget. Langsung aja Mbak Dewi deh. Kayaknya dirimu Speakingnya nggak sabar. bagus, materinya bagus. Habis kamu materi yang lain terus tiba-tiba kamu masuk ke sayanya itu enak. Enak, bridgingnya Terus halus. bridgingnya ya. Cocok ya? Cocok. Kalau memang cocok boleh datang ke rumah. Hop, 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 udah enak. Kalau Mbak Dewi yang goyang enak, kalau lu yang goyang gak enak. Oh, belum coba. Kurangnya ada kurangnya. Kurangnya itu kurang panjang aja. Mungkin karena saking aku menikmati, jadi itu padahal udah panjang tapi kurang lagi gitu. Aku happy banget sih dengar materi pelatihnya dia ternyata tukang nasi uduk. Nah itu yang buat penasaran aku. Kalau tukang buah kan masih untung ya, masih ada tendangan Masih belajar pisangnya. tendangan pisang, Bang. Sebenarnya ada satu lagi kalau tukang nasi uduk. Apa itu? Ada tendangan yang nggak pernah gol. Tendangannya mantul dulu, deng deng. Tendangannya deng deng, deng deng. Iya kayak gitu. Sebenarnya roastingan buat Kak Dewi itu panjang, Bang. Coba dong, boleh. Nggak apa-apa kalau Desi. Cuman udah dihapus, Bang. Saya lupa. Jadi saya tulis ulang roasting Katy Perry jadinya. Padahal tadi lucu. Lucu gara-gara enggak. Usir dia. Bakar dia. Itu dia ya, itu dia pelakunya, iya. Yang paling belakang orang Terlalu sinetron. Cameo yang di belakang sinetron biasanya. Itu dia. Betul dia, bakar dia, gitu. Pengen buru-buru pulang. Cuman gocap ulang-ulang. Itu dia. Itu dia gitu. Dia pelakunya. Ada cameo yang kelihatan kakinya doang gitu. Usir dia. Hati-hati. Rasain. Untung gak ngejengkang lu. Rasain dong. Tepuk tangan dong. Buat Ajay, mantep. Ada lagi yang mau komentar? Udah bagus. Bagus ya, aku suka. Salam buat pelatih kamu ya. Best. Iya. Pelatih nasi Udah, uduk. Aman. Kayak judul sinetron ya. Iya. Pelatihku tukang nasi uduk. FTV gitu ya. Deng gitu ya. Oke, komika selanjutnya langsung aja. Inilah dia nih, tanpa panjang lebar karena terlalu panjang kasihan. Terlalu lebar kasihan. Ibu. Johan Juling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Johan Juling, teman-teman, dari Makassar. Dan seperti yang kalian lihat, mataku itu kayak kamera wide. Tangkap gambarnya luas. Tapi berkas stand up saya sudah berdamai, teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu. Teman-teman, ini cerita aja ya, tanpa niat menggurui. Ini menurutku kalau kita mau menikah, itu persiapkan dulu tuh biaya, tanggal nikah, biar pasti. Jangan langsung lamaran. Soalnya saya begitu. Lamaran dulu, nikahnya ndak tahu kapan nih. Ini kalau saya close mic di sini, ndak ada lagi uang cair, kasihan. Cewekku sudah ngechat begitu di WhatsApp. Sayang, ini bagaimana cincin nikah kita, harga emas lagi naik. Pusing tuh saya, karena saya ndak ada pengalaman kasih turun emas. Kalau asam lambung turun, gampang kasih promo. Akhirnya aku chat lah begitu, sayang bagaimana kalau kita cicil? Maksudnya sayang bagaimana? Bulan ini kita beli setengah dulu, bulan depan setengahnya, nanti kita satuin pakai lem setan. Dia balas tuh, oh iya ya kau yang setan. Marah begitu. Dan apalagi teman-teman yang bikin saya panik, dia itu minta begini. Kita mau fotografernya profesional 10 juta, kok bisa? Cuman kerjanya cekrek 10 juta. Terus kutanya apa kelebihannya? Dia bisa foto kita ala-ala candid sayang. Oh tunggu dulu.
kalau masalah candid, dari lahir cowok ini udah candid loh. Iya. Iya. Pas lahir ndak lihat suster saya, ndak lihat suster. Nggak lihat suster. Iya. Maksudku, kasih sardol kamera foto sekarang candid udah. Ini ya kameramen di sini, semua orang di video normal, cuman saya yang candid. Ih, saya kalau jatuhnya candid, jatuhnya normal nih kayak gini, normal ini. Lihat kamera yang di sini, normal. Belum lagi apa teman-teman, mamanya chat saya. Nah ini ada cerita loh, kok tiba-tiba cerita Bu? Ini ibu dapat berita dari Facebook. Facebook jangan dipercaya Bu. Dia bilang ada cewek perempuan sudah pacaran 2 tahun. Lamaran tapi nggak nikah. Itu kira-kira siapa ya yang salah? Di kepala gue kayak, oh iya ya siapa ya yang salah? Tidak mungkin beritanya di-share saya kalau nggak nyindir nih. Akhirnya aku balas tuh. Mohon maaf Bu, kayaknya saya yang salah dan nggak blok WA-nya ibu. Tapi bahas pernikahan teman-teman, di sini ada senior-senior saya. Ada Pak Haji sudah menikah, ada Teh Hesti sudah menikah, Bang Diku sudah menikah, Kak Dewi Persik sudah lama nggak menikah. Ya. Tapi saya salut begitu teman-teman, karena saya dengan Kak Dewi Persik ada kesamaan, sama-sama punya nama panggung. Dewi Persik, Johan Juling. Cuman menurutku ini, setelah melihat videonya dia yang nyanyi-nyanyi itu, kayaknya yang cocok pakai nama panggung Juling kau deh Kak. Soalnya salah lirik terus. Ganti Dewi Juling, mantap itu. Dewi Juling. Memang di orang itu salah di orang umum Kak. Di orang Juling, oh bagus itu memang begitu liriknya, pica. Begitu memang kita bacanya. Begitu bacanya. Di orang Juling begitu bacanya. Tapi saya salut dengan Kak Dewi, dia orang yang tangguh, yang kuat. Tepuk tangan dulu buat Kak DP. Karena dia pernah ditanya sama infotainment, Kak DP kenapa cerai sampai 3 kali? Dengan lantangnya orang ini bilang, mendingan cerai siapa yang mau nikah sama selingkuh, KDRT sama hombreng. Iya kan? Oke lah begini teman-teman, masalah KDRT sama selingkuh kita nggak bisa tebak. Tapi kita sepakat kalau masalah hombreng, dari awal kita lihat mantanmu memang bukan cowok baik-baik itu. Akhirnya apa? Kok kerja gue yang gergaji, dia di rumah gergaji manual. Parah, kacau kamu. Dan banyak yang bilang katanya KDP ini tidak ada laki-laki cocok sama dia. Jangan begitu. Soalnya dia sudah pengalaman cari laki-laki. Sama pedangdut sudah. Manajer sendiri sudah. Orang gila yang jual mie ayam sudah. Ya kan? Orang gila yang jual mie. Nisa Sabian, I love you so much. Nah, tahu? Udah ingat? Udah ingat. Nah, yang ini wow tahu? Oh. Tapi begini Kak, kalau memang Kakak masih mau mencari nih ya, di sini ada nih varian cowok-cowok banyak nih. Varian lagi. Ada banyak nih. Ada orang Juling, ada orang India, orang NTT. Ini kalau Kakak sama Jerry, udah cuma lagu pica-pica, malam pertama pecah betulan itu. Sekian saya Johan, terima kasih. Siapa namanya? Johan Kak. Johan Juling. Kamu kenapa lihatnya ke atas ini dong? Salah sebenarnya ini yang saya lihat. Iya sebenarnya jangan ngerasa gue yang kena. Kakak ini ke gue sih. Tapi aku meluruskan buat yang pertama yang katanya hombreng itu ya, itu asli laki loh kelihatannya. Kelihatannya laki ya. Iya. Kamu harusnya ngikutin zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh FC-nya Indonesia. Oh iya, dia bagian dari FC-nya Indonesia. Apa-apa emang kadang-kadang orang emang ada hilafnya nggak apa-apa. Terus yang kedua. Tadi kan katanya mie ayam gila gitu kan. Dulu nggak gila sebelum waktu dengan saya. Dulu gara-gara pisang kali ya. Gara-gara pisang dia jadi gila. Iya. Kebanyakan nyanyi Jombi bareng sih. Iya. Jombe. Gitu kan. Jombe. Tapi pesan gue kepada Johan jangan ciluk-bain anak orok. Kenapa? Ya Allah. Oh ya.
Jangan, Iya, iya. jangan. Aduh. Jangan. Ini anak orok nih. Orok nih. Ciluk. Kata orok kayak gini. Yang mana? Siapa? Ini. Iya. Kalau enggak ini anaknya digendong sama ibunya. Lagi ibunya anaknya duduk kan. Iya. Johan datang, "Ciluk." Mbak Buyo ngomong, "Kok aku?" Jangan ke aku. Bukan aku. Anak aku. Anaknya dong. Anaknya. Itu kan katanya anak orok. Kalian ngomongnya anak orok. Gimana kalau anak dewasa? Coba kamu cilubain aku. Coba kalau berani, coba ayo ditatap matanya. Nggak jadi nikah. Jangan. Coba tatap-tatapan mata kali. Tatapan matanya. Kali normal kali. Tatap mata saya. Udah, ini sudah kasihan nih begini. Sudah lihat. Ini enggak yang kamu tatap itu ini. Aku. Di Ya udah sini. gini aman, kalau gini aman Kak. Aman, kelihatan ini. Enggak, tetap enggak kelihatan. Ada kacamata kuda enggak? Coba tatap dulu, Tatap dulu, ya. Tatap Kok aku mata yang saya. dilirik sih? Kenapa Kamu tidak bisa menatap. Udah nih Kak. Ini yang ditatap. Yang ditatap yang ini coba. Bagaimana? Ya udah tutup satu deh. Ngeliatnya Mbak Dewi jangan lampu, lu laron lihat lampu. Mbak Dewi lihat. Kamu kayaknya harus belajar menatap deh. Siap. Supaya masa depannya itu bagus. Amin. Kamu nyatakan cinta aja deh. Coba latihan nyatakan Bisa ya, cinta. coba. Sinilah lebih dekat. Kan ceritanya kan kamu mau jadi aktor. Asik deh. Wah, tuh. Wah. Mik. Tabok lu ya. Mik, gak apa-apa. Siapa? Iya. Ini kenapa bang? Kayak gua dari tadi tuh. Gua dari tadi. Gak apa-apa. Kan belum disunat. Udah. Oh, udah. Ya, Gak tapi percaya, kita gak percaya ya. Lihat. Lihat. Jangan lihat. Jangan Fajis. Makasih Fajis. Bagus nih. Ya bentar lagi kering. Atau KSI mau lihat? KSI mau lihat nggak? Dia emang doyan kalau dia mah. Coba kamu coba belajar menyatakan cinta bersamaku. Aku udah lama soalnya nggak ada nyatain cinta lagi. Asik deh. Sorry, ini katakan cinta bukan kutukan cinta ya. Katakan cinta, oke? Bukan kutukan cinta. Ayo. Kak Dewi. Kok Kak Dewi? Aku nggak suka dipanggil kakak. iya. Dewi. Nggak suka, sayang. Sayang. Gitu loh. Mana Cintaku. ada cinta-cintaan panggilnya kakak? Oke. Cintaku, sayangku gitu dong. Panggil nama kesayangan gitu, nama-nama yang lucu. Kue pasarku gitu. Jangan. Betul juga sih tuh. Panggil kesayangan aku ya pasar ya. Telepon gitu. Kalau bahasa Inggris kan enak Ikang ya. gitu ya. Betul. Oh, sayangku. Duh, aku dipelototi bagaimana caranya? Emang begitu manusia begitu, manusia ngelihat. Jangan harus dipelototi. Sayangku, Dewi. Oh, gemetar betulan, gemetar. Gemetar, Bang. Coba kasih coba kasih. Berdua aja langsung ya. Langsung dua. Oh, rezeki banget ini. Langsung dipegang nih, tolong. Iya, Teh. Teh, lu pikir gua jualan nasi uduk? Esti dong panggilnya dong. Ayo ulang lagi nggak Ulang apa-apa. sekali lagi, boleh. Hihi. Hesti. Jangan disebutin, jangan disebutin. Enggak. Mana lu? Ya. Triknya kebongkar ya. Dia juling tahu. Dia juling tahu tempat. Kata teman gue menongok aja lu. Juling, lihat Kamu masih teteh mau coba bener lagi? mata lu. Udah gemetar, Bang. Gemetar, terima kasih tepuk tangan lo. Happy ya Dari tadi. Candidnya bagus banget. Candidnya cakep banget ya. Ingat ya. Siap, Bang. 2 penolak nasihat dari aku. Jangan ciluk bayin anak kecil. Iya, Bang. Dan jangan jawab orang nanya arah kemana. Oke, ya Bang, siap. Aman, Bang. Indomaret di mana, Bang? Sana, Bang. Repot itu. Oke. Siap, Bang. Johan Juling, tepuk tangan untuk Terima Johan kasih. Juling. Kita akan berkompromi dulu bersama Mbak Dewi dan beberapa juri lainnya. Kira-kira siapa komika yang akan menyandang predikat KTA, komika tidak asoy. Ingat, hukumannya banyak. Yang pertama, kita hapus akun Grab-nya.
Yang kedua, kita udah sewa dari Falcon akan menyewa 100 orang kita kirim ke kampungnya. Kita kata-katain keluarganya tiap Jumat jam 1. Dan belakangnya kita tato Panasonic Gobel Award. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillah. Di pagi-pagi ambiar, aku Karen Delano ya. Karen Delano. Kamu nasar. Sebelah sana kanan. Aku Nasar. Kamu Nasar? Boleh kastengel nggak? Itu Nasar, itu Nasar. Kita tanya dulu sama bintang tamu yang sudah hadir pada hari ini, Mbak Dewi, gimana, puas gak dengan roastingnya? Sebenarnya kalau dibilang puas, kurang puas ya, kayaknya kurang menjajah gitu. Wow. Padahal Dewi Persik itu bahannya itu banyak banget loh. Iya kan, jadi yang viral-viral tuh sebenarnya kan disengaja kan, biar dijadikan bahan. Tapi kalian tidak memanfaatkan itu semua gitu. Nguliknya kurang dalam berarti kan? Kurang dalam. Observasinya gitu. kurang lama. Iya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, biar diundang lagi kali di sini. Yes, yes, yes. Undang lagi. Dikulik dong masa lalunya yang kayak gimana gitu. Yang dikulik, berarti jangan males. Jangan malas. Dengar Bayu, dengar. Dengar semuanya, dengar. Bayu. Kenapa aku bilang jangan malas? Mereka ini ngambilnya ya cuma viral-viral sekarang. Yang dulu-dulu tuh padahal banyak viral terus Dewi Persik loh. Nah, iya loh. Betul. Itu harus dikulik itu. Betul. Tapi Mbak Dewi happy dengan happy dong. Lucu-lucu mereka hari ini? Lucu-lucu, manis-manis, iya kan? Cuman bukan Anda, nggak usah begini. Bang Ajis, bagaimana komika hari ini? Saya ngelihatnya mereka ada kemajuan ya. Iya. Kemarin agak kesana soalnya tuh. Bukan itu. Stand up-nya. Jangan bener kan? Tapi bener dong, kemarin kesana kan. Stand up-nya. Dong ngeliatin batas kalian nih. Stand up-nya Bang. Stand up ya? Iya. Stand up-nya saya suka, tapi saya nunggu kok Fadol nggak naik. Namanya Fadol. Ada Fadol. Fadol udah enggak. Oh ada ya? Kenapa kamu nggak naik? Oh kemarin kamu nggak lucu ya? Kemarin kalah. Iya, kemarin kalah dia. Jadi ketampil Mbak Dewi. Bu Hesti bagaimana melihat Seru penampilan banget teman-teman ya komika kalian nih. Aku kan baru pertama kali. Ini jadwal Kiki sakit sampai kapan nih? Jangan nyumpahin. Nanya. Kalau ngomong, kita doain kan biar dia sehat. Seru banget soalnya. Iya. Berbakat. Lucu-lucu kan? Ya ampun, itu lambung saya menggelitik banget. Wow, kakak kocak semuanya deh. Khusus 12 jari saya bergetar. Oh, gila. Arteri vena, enzim lipase, ada amilasenya, gerakan peristaltik dan semuanya. Betul semuanya. Ih, lucu banget sih Teteh, kucupin di ginjalnya. Kita review dulu penampilan yang pertama tadi ada si Felix. Nanti keluar tuh gambarnya Felix. Emang ada itunya? Ada editannya. Oh ada. Sardol. Gitu kan. Jerry. Bagas. Aep. Bojes. Wah. Nah, beda. Aduh. Tiba-tiba Afi. Terlalu tua itu. Terlalu tua deh. Ada juga Ferry. Ferry Api. Waduh. Ferry-nya satu, pendukungnya banyak. Ferry-nya satu, pendukungnya banyak. Ada Andro. Bayu Wibowo. Bayu terima kasih. Aji Betawi dan Johan Juli. Belum tadi Aji Betawi. Aji Betawi. Johan Juli. Kita umumin dulu yang paling asoy. Yang asoy itu berarti kayak lagu ya. Aji Betawi, Johan Juli, KTP. Anak Betawi memakan ayam KFC. Anak Betawi pakai helm motor KYT. Asik deh. Anak Betawi, Gubernur Jabar, KDM.
Jangan dia cukup cantik aja. Nggak ada, nanti rezeki kalian aku ambil. Jangan dia udah cantik lucu, kita makan apa? Bisa nyanyi lagi. Udah nyanyi semuanya dia ntar. Kita langsung umumin aja nih yang paling asoy berarti yang lucu kan. Oh, paling lucu itu paling asoy berarti kategorinya. Oke. Sudah Inilah kita dia, rembuk ya. Udah kita rembukin bareng-bareng. Komika yang paling asoy hari ini dan tentunya komika yang paling aman. Dan yang pasti dapat 250.000 dari saya, dapat. Kemarin gopek kok turun sekarang? Mas, udah habis di saya, Mas. Oh, gua mau dijogos kan. Jangan habis di saya. Lama-lama nggak ngasih nih diantaranya. Ngasih terus. Yang penting 2,5 sen. Gitu. Makin turun dia kemarin. Udah nih lah mau lanjut ini. Cuma cicat dong. Cicat mah nggak apa-apa, ngomong kan cicat. Iya, cicat. Dan komika yang paling asoy menurut kita adalah selamat ya, selamat. Tepuk tangan buat Aji Betawi. Aji. Naik Aji Betawi. Selamat Aji. Dapat 250.000 dari saya. Dapat. Menyandang predikat KTA komika tidak asoy. Itu dia. Hukumannya sih tidak seberapa, nggak tapping lagi. Tapi akan ada hukuman rajam tambahan dari teman-teman Falcon. Kita dikasih capung 10 biji di udara. Betul. Tiap hari. Capungnya capung Amazon ya. Capung Amazon. Yang nyedot darah gitu kita langsung. Dan juga diseret pakai motor listrik lama kan tuh. Iya. Lama. Aduh, buruan lama. Dan tuh. makan mochi nggak ada bedaknya, jadinya lengket. Nggak enak. Ih, bukan. Dan selama seminggu dia makan mie goreng kita colong bumbunya rasanya. Jadi dia anta nggak ada rasanya. Biar mampus pokoknya dia. Dan komika yang menyandang predikat tidak asoy adalah Aep. Tepuk tangan dulu buat Aep. Duh, kasihan tadi udah ditisuin kita ya. Udah tisuin tadi. Iya, kebanyakan tisu magic dia pakainya. Tisu magic. Hidungnya naik mulu. Boleh sedikit komentar tentang Aji atau Aep? Mungkin Aji dulu atau Aep dulu. Ya Mas Aji, tadi kan Mas Aji kayaknya belum siap. Aji yang ini. Lucu dia. Sebentar, badannya lucu. Dia lucu dia punchline. Badannya lucu. Gara-gara lu. Gara-gara lu. Lucu. Balikin matanya, balikin. Balikin matanya. Balikin nggak? Tularan ini. Balikin matanya, balikin. Tularan ini balikin nggak matanya? Balikin. Ma, ya gitu dong. Ya udah. Bener-bener kena kutuk gara-gara. Silakan Mami. Ini Aji ya? Iya Mami, ini Aji Mami. Oke, Mas Aji. Iya, kalau Mas Aji ini public speaking-nya bagus. Kan aku udah bilang tadi pas pada waktu materi pertama, bridging-nya pun ke saya pun juga enak. Tadi udah kita sampaikan. Dan pas gitu loh ya. Materi yang lain dengan roasting punya aku itu pas gitu. Betul. Malah aku pengen lagi dan lagi ya. Keren. Tanya rumahnya di mana? Ya, rumahnya saya. Tanya biar kalau kan dia pengen di roasting, tanya samperin. Rumahnya di mana? Emang rumah Kak Dewi di mana? Janda Duda. Saya udah punya bini. Cuman bini saya di Uruguay. Ini serius? Terlalu jauh. Malah ngeluarin diksi. Disuruh ngelayu malah ngeluarin diksi. Oh, tinggal di Senayan. Serius lu? Di Senen. Oh, di Senen mana? Senin, Selasa, Rabu. Asik deh. Selasa. Bahaya di Persik udah mulai lucu. Pasar Senen. Pasar Senen. Oh ya udah, nanti kapan-kapan mampir ke Lebak Bulus ya. Siap. Ini serius loh, bener loh. Silakan Mami. Oh ya, kalau kamu sayang, ya tadi kan aku bilang bahwa kamu kebanyakan dikasih tisu sama kita. Ya jadinya kamu agak kaku gitu. Betul, pergerakan ini ya Mami ya. Iya, kan aku nggak bilang luwes. Tisu magic, jadi gaku gitu terus. Tegang. Kalau menurut Karen sih ya. Keren. Oh iya. Pagi-pagi. Bajunya mungkin terlalu tebal, jadinya keringetan banyak. Betul. Tapi nggak apa-apa. nyaman kok. Oh nyaman, lain kali pakai tank top deh bagus. Iya, kayak tank top. Jadi. Tapi kamu nyaman. Pakai baju ini kamu nyaman. Karena mereknya apa?
Melva. Oh, pantesan. Kelihatan tebal tapi ternyata nyaman. Bener. Tapi nggak apa-apa, kegagalan itu suatu hal yang biasa. Seperti lagu saya, indah pada waktunya, gagal lagi, indah pada waktunya nanti. Juga, kamu juga harus terus berjuang seperti lagunya Mbak Devi juga. Iya. Garuda di dadaku, Garuda di dadaku. Itu lagu siapa? Beda sesuai Oh, beda orang, yaudah, nggak apa-apa. Yang penting Terima kasih motivasi teman-teman yang untuk telah menyaksikan. Terima kasih. Aep, hukumannya Aep ada tidak akan tampil di episode selanjutnya. Itu artinya dia tidak akan dapat duit untuk tappingan lagi, dia udah nggak dapat duit. Rasain itu. Masalahnya Terima bukan kasih. itu. Apa? Saya kan sekamar sama Fado. Iya. Kemarin saya hina-hina dia. Iya. Giliran saya sekamar sama dia lagi. Oh berarti mulai sekarang jangan ada yang mau sekamar sama mereka ya. Jadi kurang bagus. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Komik Acrostic.